Bab 64, Rencana Tentara Tertinggi. Pilihan Hekaitu untuk memasuki Sekte Tang adalah peristiwa yang benar-benar gembira bagi Sekte Tang yang sebelumnya beranggotakan 5 orang. BB telah setuju untuk itu, tetapi Tang Ya masih penguasa Sekte Tang. Dia segera mengumpulkan semua orang dan pergi untuk memberitahunya tentang kabar baik. Tang Ya sangat gembira dan secara alami setuju. Sekte Tang awalnya menurun karena penampilan besar-besaran alat jiwa. Karena itu, mereka perlu memulai dari bidang yang sama jika mereka ingin kembali. Para murid yang sangat berbakat dapat memberi Tang Sek sejumlah kekuatan bertarung, tetapi jika mereka benar-benar ingin mendapatkan kembali kejayaan masa lalu mereka membutuhkan sumber pendapatan. Secara kebetulan, alat jiwa tidak hanya bisa memberi Tang Sek sumber pendapatan, mereka juga dapat menyebabkan status mereka di benua naik sekali lagi. Integrasi alat jiwa dan senjata tersembunyi Sekte Tang secara alami sangat penting. Meskipun Huo Yuhao mulai menunjukkan bakatnya dengan alat jiwa, dia masih hanya 1 orang. Hekaitu, di sisi lain, sudah menjadi insinyur jiwa kelas 4. Pada saat yang sama, ia juga salah satu murid pewaris Fan Yu. Dengan demikian, kekuatan Tang Sekte bisa dianggap telah tumbuh pesat dengan tambahannya. Sejak Tang Sekte telah menurun, semua yang ada di dalamnya dilakukan dengan cara yang sederhana. Upacara induksi yang diadakan Tang Ya untuk Hekaitu tidak rumit, dan semua orang bisa menikmati pesta perayaan begitu upacara selesai. Jiang Nanan dan Su Sanshi juga bergabung dengan perayaan ini. Setelah semua orang selesai makan, Hekaitu memanggil Huo Yuhao, yang akan menuju ke kamar asramanya. Saudara junior, saya ingin berbicara dengan Anda sendirian. Ah, baiklah. Huo Yuhao berhenti berjalan dan memandang ke arah Hekaitu yang tampak khawatir dengan tatapan yang agak heran di matanya. Wang Dong berkata, aku akan kembali dulu. Kalian berdua bisa mengobrol. Dengan itu, dia pergi. Huo Yuhao berjalan menuju Hekaitu yang tampaknya ragu-ragu, lalu bertanya, kakak senior He, apa yang terjadi padamu? Langit sudah menjadi gelap, dan bintang-bintang cerah saat ini menghiasi langit yang tak berawan. Hekaitu melihat ke arah langit. Setelah itu, raut wajahnya yang biasanya langsung berangsur-angsur berubah menjadi kuburan. Kekosongan yang biasanya hadir di matanya kemudian menghilang, dan kejelasan yang belum pernah dilihat Huo Yuhao di mata Hekaitu perlahan-lahan muncul. Pada saat itu, dia sepertinya menjadi orang yang sama sekali berbeda. Temperamennya benar-benar berubah, sampai-sampai Huo Yuhao hampir tidak bisa mengenalinya. Dia tanpa sadar mundur selangkah, wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Kakak senior, kamu. Hekaitu melihat kembali ke arah Huo Yuhao. Ketika tatapannya bertemu dengan pandangan Huo Yuhao, tampaknya ada sesuatu yang lain selain kejelasan yang baru saja mengisi mereka. Yuhao, kamu tahu, aku benar-benar iri dengan bakatmu. Jika saya memiliki jumlah talenta yang sama seperti Anda, saya akan bekerja keras dan melakukan semua yang saya bisa untuk mendapatkan semua yang pantas saya kembalikan kepada saya. Namun, saya tidak bisa. Bahkan jika saya melakukan semua yang saya bisa, saya masih dibatasi oleh bakat saya. Prestasi masa depan saya paling banyak akan mengikat dengan guru kami. Namun, Anda berbeda, Anda memiliki jiwa bela diri kembar, dengan salah satunya adalah yang ultimate. Masa depan Anda tak terukur. Bahkan di tempat seperti Shrek Academy, pancaranmu masih akan lebih cemerlang dari segalanya. Petik 2. Huo Yuhao bingung ketika dia mendengar kata-kata Hekaitu. Kakak senior, apa yang kamu katakan? Ekspresi kesakitan muncul di wajah Hekaitu. Kau tahu, kita selalu punya rencana di Departemen Alat Jiwa kita. Itu dikenal sebagai Rencana Tentara Tertinggi. Petik 2. Rencana Tentara Tertinggi. Huo Yuhao bertanya, heran. Hekaitu mengangguk. Itu juga rencana paling penting yang kita miliki. Itu diciptakan untuk memungkinkan kita bersaing dengan para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon dengan syarat yang setara. Petik 2. Apa yang disebut Ultimate Soldier Plan mengacu pada Soul Tool Departemen yang menciptakan satu orang yang mampu mengubah hasil dari seluruh pertempuran sendirian. Seseorang yang memiliki tingkat kekuatan ini akan dikenal sebagai prajurit tertinggi. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, penasaran, bukankah seharusnya Douluo yang bertitel dapat melakukan itu? Apa hubungannya ini dengan Departemen Alat Jiwa kita? Petik 2. Hekaitu menggelengkan kepalanya. Tidak, memang, titel Douluo mungkin bisa mengubah situasi pertempuran, tetapi mereka tidak bisa membalikkan hasil pertempuran skala besar.
Bukankah musuh kita juga memiliki ahli di level mereka? Namun, Ultimate Soldier berbeda. The Ultimate Soldier adalah eksistensi yang akan hidup demi perang. Itu tidak hanya terbatas pada kekuatan saja, itu akan terspesialisasi baik dalam menggunakan dan menciptakan berbagai jenis alat jiwa, dan itu akan baik menyembunyikan diri, akal-akalan, dan kehancuran. Akan cukup tajam untuk menemukan simpul di medan perang, dan kemudian cukup mampu untuk menghancurkan target atau memberikan bantuan. The Ultimate Soldier bukanlah seorang komandan, tetapi seorang seniman yang dapat mengubah hasil pertempuran. Ado Uluo berjudul kuat secara individual, tetapi penggunaan mereka dalam pertempuran jauh dari kekuatan yang direncanakan dari Ultimate Soldier. Awalnya, saya bekerja keras sebagai titik fokus dari tujuan ini, dan guru kami selalu mengandalkan saya untuk mewujudkan rencana ini. Namun, semuanya berubah ketika Anda muncul. Tidak hanya Anda lebih berbakat dari saya, Anda juga lebih kuat dari saya dalam penciptaan alat jiwa dan kekuatan individu. Kemarin, guru kami mengatakan kepada saya bahwa saya tidak akan diasuh lagi sebagai titik fokus dari Ultimate Soldier. Alih-alih, saya akan menjadi prajurit bantu untuk membantu Anda. Jika kita mengatakan bahwa kamu adalah Ultimate Soldier masa depan, maka aku akan menjadi gudang senjata portabelmu. Petik 2. Huo Yuhao heran ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, kakak senior dia, aku. Namun, Heka itu mengangkat tangannya untuk menghentikannya melanjutkan. Yuhao, jangan panik. Biarkan saya selesai dulu. Petik 2. Huo Yuhao benar-benar tidak berharap situasi seperti ini terjadi. Sejak dia mulai mengikuti jejak Fan Yu, Heka itu telah memberinya nasihat dalam berbagai aspek, dan tanpa pamrih menyampaikan pengalamannya kepadanya. Rasa hormat yang dimiliki Huo Yuhao untuk Heka itu tidak kurang dari rasa hormat yang dimilikinya terhadap Bei Bei. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi orang yang merampok kakak seniornya dari impiannya. Karena itu, dia merasa sangat sedih. Justru karena dia tinggal di tempat yang munafik seperti rumah adipati, Huo Yuhao sangat menghargai hubungan seperti dia. Dia akhirnya berhasil mendapatkan kehangatan dan persahabatan di dalam Shrek Academy, dan dia sangat menghargai perasaan ini. Pada saat ini, pikiran pertamanya adalah untuk menyerahkan studinya di Departemen Alat Jiwa. Dia kaitu menepuk bahu Huo Yuhao, dan raut wajahnya menjadi sedikit lebih lembut. Yuhao, jangan panik. Saya tidak punya niat untuk menyalahkan Anda. Jika itu orang lain, saya pasti tidak mau menerimanya. Bahkan, saya mungkin bahkan memberontak terhadap pengaturan guru. Namun, saya sama sekali tidak merasa tidak ditugaskan, karena saya tahu bahwa orang yang akan melaksanakan rencana tentara tertinggi adalah Anda. Sebaliknya, saya merasa cukup bahagia. Petik 2. Aku tahu di mana letak kelemahanku. Tidak peduli sekeras apapun aku bekerja, aku tidak akan menjadi prajurit tertinggi yang cocok. Ini karena cacat bawaan dalam jiwa bela diri saya. Dari segi kategori, saya adalah master jiwa tipe makanan. Meskipun kemampuan tambahan jiwa bela diri saya tidak buruk, kekuatan tempur pribadi saya terbatas, aku jauh dari sebanding dengan tipe-tipe master jiwa seperti kamu. Saya sudah melakukan semua yang saya bisa, tetapi yang bisa saya andalkan hanyalah alat jiwa. Namun, seringkali keefektifan alat-alat jiwa kurang dari jiwa-jiwa bela diri. Saya sudah bekerja keras, tetapi bakat bukanlah sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan hanya mengandalkan kerja keras. Petik 2. Apakah kamu masih ingat pertama kali kita bertemu? Saya selalu menjadi orang yang sangat sederhana di akademi. Selain itu, karena betapa istimewanya nama saya, semua orang selalu memanggil saya Lobak Kaitu, atau nama panggilan lainnya seperti Blacky atau Muskleman. Anda satu-satunya pengecualian untuk ini. Pertama kali Anda bertemu saya, Anda memanggil saya kakak senior. Tatapan mata Anda saat itu sangat jernih, dan juga sangat tulus. Saya mengenali Anda sebagai saudara junior saya sejak saat itu. Petik 2. Begitu kamu memulai pelajaranmu, bakat yang kamu ungkapkan mengejutkan guru kami yang ganas. Saya bisa mengerti bagaimana perasaannya, lagi pula, siapa yang tidak ingin muridnya melebihi dirinya sendiri. Selain itu, tidak akan ada aku saat ini tanpa guru kita. Jadi, saudara junior, Anda tidak perlu merasa terbebani. Saya sudah membicarakannya dengan guru, dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk mendukung Anda sebagai prajurit tertinggi. Saya akan menjadi portable armory Anda.
Petik 2. Air mata mulai mengalir di mata Huo Yuhao. Kakak senior, aku benar-benar tidak berharap ini terjadi. Ini tidak adil. Kenapa aku tidak? Petik 2. He Kaitu menghentikannya sekali lagi. Saudara junior, jangan bicara omong kosong. Ada beberapa hal yang tidak bisa terjadi. Selain itu, saya memiliki motif egois saya sendiri untuk membantu Anda dengan segala cara. Saya harap Anda akan membantu saya dengan satu hal di masa depan. Setelah Anda menjadi sukses dengan kultivasi Anda di masa depan, saya ingin Anda membantu saya. Tentu saja, hanya jika itu sesuai kemampuanmu. Petik 2. Kakak senior, katakan padaku. Huo Yuhao buru-buru bertanya. Jejak rasa sakit yang dalam muncul di mata He Kaitu. Yuhao, kau tahu, pada kenyataannya, bahkan guru Fan Yu tidak tahu dari mana aku berasal, atau identitasku. Ini karena aku tidak ingin membuatnya bermasalah. Aku juga tidak ingin dia merasa terganggu. Karena saya sudah memberitahu Anda sebanyak ini hari ini, saya akan melanjutkan dan memberitahu Anda semuanya. Saya menahan terlalu banyak rasa sakit di hati saya selama beberapa tahun terakhir. Petik 2. Ketika guru Fan Yu menyelamatkan saya tahun itu, saya berusia 9 tahun. Ketika dia pertama kali melihat saya berlumuran darah, dan saya benar-benar tidak berdaya. Begitu dia menyelamatkan saya, dia bertanya tentang asal saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa keluarga saya adalah pengusaha, dan mereka semua terbunuh dalam pertemuan yang tidak menguntungkan. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya adalah satu-satunya yang melarikan diri, dan bahwa saya sudah menjadi yatim piatu. Ketika saya mengatakan ini, saya takut saya akan melibatkan dia. Namun, saya tidak pernah menyangka ini akan menjadi kisah asal saya. Petik 2. Ketika guru membawa saya kembali ke akademi dan mengajari saya cara berlatih insinyur jiwa, saya berkultivasi dengan rajin, yang secara bertahap mengungkapkan bahwa saya memiliki sejumlah talenta terhadap penciptaan alat jiwa. Namun, saya menyembunyikan sepotong kebencian yang tak terlupakan di lubuk hati saya. Petik 2. Huo Yuhao, aku orang dari Kekaisaran Sun Moon. Satu-satunya tempat di mana Anda dapat menemukan seseorang yang sama gelapnya dengan saya adalah di tempat itu. Selanjutnya, saya adalah anggota keluarga Kekaisaran Sun Moon Empire. Aku keponakan kaisar saat ini. Petik 2. Huo Yuhao sangat heran dengan apa yang baru saja dia dengar. Tidak pernah dalam mimpinya yang terliar ia akan mengira bahwa kakak laki-lakinya yang sederhana dan sederhana, ia akan memiliki asal yang mengesankan. Untuk sesaat, dia benar-benar terperangah. He Kaitu tersenyum pahit. Kamu terkejut, bukan? Tidak heran, karena saya telah menyimpan masalah ini terkubur jauh di dalam hati saya untuk waktu yang lama. Ayah saya adalah kaisar Kekaisaran Sun Moon sebelumnya. Sebenarnya, saya memiliki 7 kakak perempuan, dan ibu saya hanya melahirkan saya ketika ayah saya telah berusia 48. Kembali ketika ayah saya masih putra mahkota, adiknya, yang juga paman saya, selalu berusaha merebut tahta darinya. Namun, kakek tahu tentang sifat jahat paman, dan tahu bahwa memberinya tahta hanya akan membawa masalah bagi negara. Meskipun bakat paman jauh melebihi bakat ayahku di segala bidang, kakekku masih memutuskan untuk menolaknya tahta. Petik 2. Begitu dia mewarisi tahta, ayahku memerintah kekaisaran dengan sungguh-sungguh. Dia akan memberikan semua miliknya untuk mengurus urusan nasional, setiap hari. Seiring berjalannya waktu, kekaisaran kita menjadi semakin makmur di bawah pemerintahannya. Sebagian besar pejabat tersentuh oleh kesungguhannya, oleh karena itu mereka berjanji kesetiaan mereka kepadanya. Petik 2. Tepat sebelum kematiannya, kakek mengatakan kepada ayahku untuk sepenuhnya menghilangkan kekuatan paman, hanya dengan begitu negara kita akan tetap damai. Namun, ayah saya terlalu baik hati, dia tidak tahan untuk mengambil alih kekuatan adiknya. Karena itu, dia tidak memenuhi keinginan terakhir kakek, dan dengan demikian meninggalkan akar dari semua masalah yang terjadi kemudian. Petik 2. 6 tahun yang lalu, ketika ayah saya berada di puncak hidupnya, dia tiba-tiba meninggal di tengah malam. Ibu saya dan ketiga kakak perempuan saya yang belum menikah juga meninggal pada malam yang sama. Malam itu juga, paman saya memimpin tentara dan menerobos masuk ke ibu kota. Belakangan, diketahui bahwa makanan ayah, ibu, dan kakak perempuan saya semuanya sudah diracuni. Semuanya berubah sejak malam itu. Saya masih ingat sosok mengerikan itu memasuki istana kekaisaran dan membunuh semua orang.
Saya hanya bisa bertahan hidup karena ibu saya mendorong saya ke jalan rahasia. Petik 2. Ketika dia tidak menemukan tubuhku, paman mengirimkan beberapa orang untuk menemukan dan membunuhku. Pada saat yang sama, ia menyatakan kepada negara bahwa seluruh keluarga kami telah meninggal karena keracunan makanan. Dia kemudian mengambil keuntungan dari situasi ini dan membunuh semua bawahan dan pelayan di istana yang masih setia kepada ayahku, dan kemudian menguburkan mereka bersamanya. Setelah pembersihan besar-besaran ini, dan karena fakta bahwa dialah satu-satunya pewaris kerajaan yang tersisa, ia mulai memerintah negara dengan tangan besi. Petik 2. Mata Hekaitu menjadi merah saat dia berbicara, dan dia mengepalkan tangannya dengan erat. Wajahnya yang biasanya baik dan naif juga menjadi sangat jahat. Hatinya saat ini penuh dengan kebencian. Mungkin itu berkat ayah dan ibu yang mengawasiku dari surga, tetapi pada akhirnya, aku berhasil melarikan diri. Namun, aku, yang pernah menjadi putra mahkota, telah direduksi menjadi seseorang yang lebih rendah dari seorang pengemis. Namun, saya masih belum berani kembali, saya hanya bisa terus berlari. Setelah itu, saya berhasil mencapai perbatasan kekaisaran jiwa surgawi, di mana guru menyelamatkan saya. Berkat itu, saya bisa bertahan hidup. Namun, saya tidak bisa melupakan kebencian mendalam yang terkubur di dalam hati saya. Tentu saja, saya jelas tentang apa batas saya. Pada akhirnya, saya masih sendirian, dan kekuatan saya tidak signifikan dengan sendirinya. The Ultimate Soldier Plan adalah satu-satunya harapan saya untuk berhasil. Namun, saya hanya tidak memiliki bakat yang cukup untuk menyelesaikan rencana ini. Petik 2. Dia melihat ke arah Huo Yuhao, matanya merah, dan melanjutkan, Yuhao. Di masa depan, saya sangat berharap bahwa Anda akan menjadi prajurit tertinggi. Dan begitu Anda melakukannya, saya harap Anda akan membantu saya membalas dendam. Saya tahu bahwa permintaan ini mungkin terlalu banyak. Namun, saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk membantu Anda tumbuh dan menjadi lebih kuat. Saya tidak bergabung dengan Tang Sekte hari ini hanya karena senjata tersembunyi. Itu juga demi memperdalam hubungan kita sebagai saudara. Saya tidak akan memaksa Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak ingin Anda lakukan. Namun, aku tidak bisa membalas dendam dengan mengandalkan kekuatanku sendiri. Karena itu, apakah Anda bersedia mencoba yang terbaik untuk membantu saya, selama itu tidak membahayakan hidup Anda? Petik 2. Huo Yuhao memandang ke arah Hekaitu, ekspresinya sekarang muram. Kakak senior He, aku juga membawa kebencian yang mendalam di dalam diriku. Namun, saya tidak dapat memberikan jawaban yang pasti saat ini, karena saya tidak memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Sampai sekarang, aku terlalu lemah untuk berurusan dengan salah satu musuh kita. Namun, saya akan selalu menjadi saudara junior Anda. Jika ada seseorang yang ingin melukaimu, aku tidak akan membiarkannya. Petik 2. Sebelum aku memasuki Akademi Shrek, hatiku penuh dengan kebencian. Satu-satunya pikiran yang ada dalam pikiran saya adalah balas dendam. Namun, ketika saya tiba di sini, saya menemukan bahwa saya hanyalah setetes air di lautan. Untuk membalas dendam, saya menyadari bahwa saya perlu berlatih lebih keras daripada yang pernah saya latih sebelumnya. Hanya sekali kita menjadi orang yang kuat di akademi kita akan memiliki kualifikasi untuk berbicara tentang balas dendam. Kita berdua harus menyimpan kebencian kita terkubur di dalam hati kita sampai kita cukup kuat. Ketika saatnya tiba, kita tidak hanya akan menjadi saudara, kita juga akan menjadi kawan seperjuangan. Pada saat itu, aku akan bertarung bersamamu. Petik 2. Baik. Hekaitu mengulurkan tangannya yang besar ke arah Huo Yuhao. Telapak tangannya yang putih menciptakan kontras yang tajam dengan kulit kecoklatan di punggung tangannya. Huo Yuhao juga mengulurkan tangannya dan menggenggam tangannya dengan erat. Hekaitu berkata dengan nada serius, "Saudara junior, mari kita coba untuk saling membantu. Kami akan melewati ini bersama. Bahkan jika kita membalas dendam dalam 10 tahun, itu tidak akan terlambat. Saat ini, kami berdua masih sangat lemah. Tapi bagaimana dengan 10 tahun dari sekarang?" Petik 2. Begitu dia membawa Huo Yuhao kembali ke asramanya, Hekaitu berubah kembali menjadi murid inti yang baik dan sederhana dari Departemen Alat Jiwa seperti biasanya. Huo Yuhao juga sudah kembali normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi di antara mereka. Namun, dia telah mengubur rahasia Hekaitu jauh di dalam hatinya. Kecuali mereka memiliki kekuatan absolut,
tidak ada gunanya berbicara tentang balas dendam. Begitu mereka menerima status pengganti 7 monster Shrek, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao bahkan mendedikasikan lebih banyak waktu untuk studi mereka. Mereka menghabiskan seluruh waktu mereka setelah berkultivasi. Mereka merasa terhormat untuk bertindak sebagai pengganti. Namun, tekanan yang membebani mereka jauh lebih besar pada saat yang sama. Mereka ingin mempertahankan kehormatan Akademi Shrek dengan semua kekuatan mereka. Dan, karena mereka adalah yang termuda di grup, mereka perlu mengeluarkan lebih banyak upaya untuk mengimbangi yang lain dan mempertahankan posisi mereka. Dalam sekejap mata, 2 minggu telah berlalu. Pada waktu itu, Penatua Xuan telah membantu mereka dengan pelatihan mereka 2 kali. Metode pengajarannya sangat langsung dan kasar. Dia hanya membuat mereka bertarung tanpa keberatan. Setiap kali, ketujuh dari mereka akan dibagi menjadi kelompok yang berbeda dan dibuat untuk saling bertarung. Penatua Xuan juga mengatakan kepada mereka untuk tidak menahan diri. Dengan ahli yang kuat seperti dia sebagai pengawas, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Di bawah pelatihan tekun Penatua Xuan, Huo Yuhao bertarung sambil berpasangan dengan beberapa rekan tim yang berbeda. Dan setiap saat, timnya akan berakhir di sisi yang lebih lemah. Ketika mereka belajar dan berkultivasi dengan sungguh-sungguh, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa dirinya membaik setiap hari. Selain itu, dia dan Wang Dong menjadi lebih baik dan lebih baik dalam menggunakan Hao Dong Power mereka. Setelah setengah bulan, Huo Yuhao bisa merasakan kekuatan jiwanya mendekati peringkat 27. Segera, dia menerobos lagi. Tapi yang paling mengejutkan mereka adalah Xiao Xiao. Kekuatan jiwanya telah berhasil mencapai peringkat 29. Hanya 1 tingkat lagi dan dia akan bisa memburu binatang buas dan menjadi peringkat 30 Penatua Jiwa. Hari ini adalah salah satu hari di mana Penatua Xuan melatih mereka. Kapanpun ini terjadi, Huo Yuhao dan yang lainnya akan melewati kelas mereka dan datang ke area penilaian untuk mengambil pelajaran Penatua Xuan. Hari ini tidak berbeda. Namun, begitu mereka memasuki area penilaian, mereka melihat beberapa wajah yang tidak dikenal. Bei Bei, He Kaitu, Su Sanshi, dan Jiang Nanan sudah tiba. Namun, ada juga beberapa siswa lainnya bersama Penatua Xuan. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao merasakan detak jantung mereka meningkat ketika mereka melihat 7 siswa, yang semuanya mengenakan seragam sekolah berwarna merah darah. Warna ini berarti bahwa mereka adalah siswa dari halaman dalam. Huo Yuhao hanya mengenal 1 dari 7 siswa itu, Ma Xiao Tao. Namun, dia belum melihatnya sejak hari itu. Hari ini, rambutnya yang panjang telah ditarik menjadi kuncir kuda, dia terlihat sangat rapi. Ketika dia melihat Huo Yuhao, sudut mulutnya terangkat untuk mengungkapkan senyum termenung. Huo Yuhao agak malu, dan dia langsung tersipu. Dia masih ingat dengan jelas pemandangan dari hari itu. Selain itu, Ma Xiao Tao adalah wanita pertama yang pernah memiliki hubungan intim dengannya. Karena itu, dia mengingatnya dengan lebih jelas. Selain Ma Xiao Tao, ada 6 orang lain yang hadir, 4 di antaranya adalah pria, sementara 2 lainnya adalah wanita. Usia mereka tampaknya hampir sama dengan usianya. Bei Bei dan yang lainnya telah tiba sedikit lebih awal, dan mereka memiliki ekspresi serius ketika mereka berdiri di sana. Dari waktu ke waktu, mereka melirik murid-murid halaman dalam. Terlepas dari kecemburuan mereka, ada juga kekaguman dan rasa hormat di mata mereka. Murid berpakaian merah dari halaman dalam ini adalah siswa terkuat di akademi. Itu juga berkat mereka bahwa Shrek Academy dapat mempertahankan statusnya sebagai akademi nomor 1 di benua itu. Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao berjalan menuju Bei Bei dan yang lainnya, mereka juga sangat pendiam. Bagaimanapun, hari ini mereka ada di hadapan beberapa siswa yang kuat. Selain itu, mereka kurang lebih telah menebak identitas ketujuh. Penatua Xuan mengangguk pada kedatangan mereka dan berkata, "Kalian semua sudah tiba. Turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut berikutnya akan dimulai dalam 10 hari. Kedua grup Anda seharusnya sudah menebak identitas yang lain. Tebakan Anda tidak salah. Di satu sisi, kami memiliki orang-orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Di sisi lain, kami memiliki cadangan. Anda berdua adalah generasi lama dan baru dari 7 monster Shrek. Ada 2 alasan mengapa saya membawa Anda ke sini untuk bertemu satu sama lain hari ini. Yang pertama adalah untuk saling mengenal, sedangkan yang kedua adalah untuk membuat kalian saling mengenal kemampuan masing-masing.
Petik 2. Dengan itu, dia berbalik ke arah Huo Yuhao dan 7 lainnya dan berkata, kamu tidak mungkin berpikir bahwa kalian hanya akan bertindak sebagai penonton, kan? Sebaliknya, kecuali sesuatu yang tidak terduga terjadi, kalian semua mungkin harus bertarung. Setiap kali kita bertemu lawan yang tidak terlalu kuat, giliranmu untuk naik panggung. Dengan cara ini kita dapat menyembunyikan kemampuan tim utama dengan benar. Petik 2. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk naik panggung, Huo Yuhao dan yang lainnya sangat terkejut. Pada awalnya, mereka benar-benar berpikir bahwa mereka hanya akan hadir sebagai penonton. Mereka tidak berpikir bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mewakili akademi. Dan ini bukan sembarang akademi yang akan mereka wakili, itu Akademi Shrek. Penatua Xuan mendengus dan melanjutkan, jangan terlalu bersemangat. Tidak dapat dihindari bahwa Anda harus naik panggung. Namun, Anda tidak diizinkan kalah. Jika salah satu dari Anda tidak berhati-hati dan berhasil kehilangan pertandingan, hehe, Anda akan mempelajari konsekuensinya. Selama aku masih hidup, orang itu bisa melupakan memasuki halaman dalam. Apalagi Anda harus menyesuaikan mentalitas Anda. Di sesi ini, Anda akan bertindak sebagai dukungan untuk grup utama. Anda harus mematuhi setiap pesanan mereka. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Kelompok 7 menjawab dalam paduan suara. Dengan usia dan kultivasi mereka saat ini, menjadi pengganti resmi untuk tim utama sudah cukup untuk mengisinya dengan kebahagiaan. Selain itu, mereka bahkan mungkin mendapatkan peluang untuk keluar dan bertarung. Pengalaman seperti ini sudah cukup sulit didapat, namun Akademi telah melakukan semua ini untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi berikutnya dari 7 monster Shrek. Penatua Xuan mengangguk. Baiklah, semuanya perkenalkan dirimu sehingga kalian semua bisa saling mengenal. Kami akan mulai dengan tim persiapan. Petik 2. Setelah mengkonfirmasi berapa usia mereka, secara alami tidak ada masalah dengan urutan di mana tim persiapan mulai berbicara. Bei Bei adalah orang pertama yang keluar. Saya Bei Bei, siswa tahun kelima dari halaman luar. Aku adalah leluhur jiwa tipe 42 peringkat serangan. Petik 2. Hekaitu adalah yang berikutnya untuk melangkah maju. Dia Kaitu. Tahun keempat dari halaman luar. Saya dari Departemen Alat Jiwa, dan saya adalah insinyur jiwa kelas 4. Sebagai siswa Departemen Alat Jiwa, dia jelas tidak perlu memberikan kultivasinya sendiri. Sebaliknya, dia akan menggunakan kelasnya untuk mengungkapkan kekuatannya sendiri. Su Sanshi adalah orang ketiga yang muncul. Su Sanshi. Aku adalah tahun kelima dari halaman luar, dan aku tipe leluhur jiwa tipe 41 peringkat. Dalam hal kekuatan jiwa, dia masih sedikit lebih lemah dari Bei Bei. Baris keempat adalah Jiang Nanan. Meskipun dia tidak ingin berdiri di sebelah Su Sanshi dan mendengarkannya menggerutu terus-menerus, mereka pada usia yang sama. Tidak baik mengungkapkan pikirannya di acara penting seperti ini. Saya Jiang Nanan. Aku adalah tahun kelima dari halaman luar, dan aku tipe leluhur jiwa tipe 41 peringkat. Petik 2. Pandangan beberapa siswa laki-laki dari halaman dalam segera menyala setelah melihatnya. Jiang Nanan memang sangat cantik. Dari wanita yang hadir di sini, dia adalah yang paling cantik dalam hal penampilan sendirian. Ma Xiaotao, di sisi lain, memiliki fisik terbaik. Adapun Xiao Xiao, dia terlalu muda. Akibatnya, dia tidak mengembangkan banyak pesona wanitanya. Su Sanshi segera tegang, dan dia memandang ke arah seniornya di halaman dalam dengan tatapan menyala di matanya. Orang kelima yang keluar adalah Xiao Xiao. Aku dipanggil Xiao Xiao, sapaan untuk kakak kelas seniorku. Aku adalah tahun kedua dari halaman luar, dan aku adalah Grandmaster tipe kontrol jiwa 29. Petik 2. Para murid dari halaman dalam yang terpesona oleh penampilan Jiang Nanan tanpa sadar melebarkan mata mereka saat mendengar kata-kata, peringkat 29. Peringkat 29. Apakah mereka mendengar sesuatu yang salah? Ini adalah tim persiapan dari 7 monster Shrek, tetapi sebenarnya ada tahun kedua di antara mereka. Tidak heran mereka terlihat sangat kecil. Surga, apa yang Penatua Xuan coba lakukan? Berikutnya setelah Xiao Xiao adalah Huo Yuhao. Dia mengambil langkah maju ke sisi Xiao Xiao dan berkata dengan hormat, salam kepada kakak kelas senior saya. Saya Huo Yuhao, dan saya tahun kedua di halaman luar. Aku adalah Master Jiwa tipe kontrol peringkat 26. Petik 2. Peringkat 26. Selain Ma Xiaotao, ekspresi yang lain di halaman dalam menjadi agak aneh. Namun,
Melihat mereka mampu menjadi murid dari halaman dalam, mereka memiliki temperamen yang sangat tenang. Meskipun mereka heran, mereka tidak mengungkapkan perubahan besar di luar. Baris terakhir adalah Wang Dong. Dia secara alami bisa melihat keheranan yang dimiliki para senior di halaman dalam, dan karenanya dia dengan bangga mengangkat dada kecilnya dan berkata, Wang Dong. Tahun kedua dari halaman luar, dan Penatua Jiwa tipe serangan peringkat 31. Petik 2. Penatua Xuan mengangguk dan menunjuk ke arah para murid dari halaman dalam, giliranmu. Yang pertama berjalan keluar dari antara kelompok murid dari halaman dalam sebenarnya adalah Ma Xiaotao. Dia jelas jauh lebih tenang dari sebelumnya. Halaman dalam, Ma Xiaotao. Peringkat 67, Kaisar Jiwa tipe serangan. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao dan yang lainnya tahu bahwa dia kuat, mereka tidak bisa membantu tetapi terengah-engah setelah mendengarnya mengucapkan kata-kata, peringkat 67. Fakta bahwa dia bisa berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Advanced Academy berarti dia belum genap 20. Namun, kultivasinya sudah mencapai peringkat 67. Ini bahkan tidak bisa digambarkan dengan menggunakan kata, menakutkan. Seorang siswa laki-laki maju setelah Ma Xiaotao. Dia sangat tinggi, dan berdiri bersama dengan Ma Xiaotao yang ramping sangat pas. Huo Yuhao merasakan beberapa keakraban setelah melihatnya, tetapi tidak tahu mengapa ini terjadi. Pria ini memiliki temperamen serius, dan pandangannya sama tajamnya seperti pisau. Dia berkata dengan suara rendah, halaman dalam, Dai Yueheng. Kaisar Roh tipe peringkat ke-64. Petik 2. Huo Yuhao akhirnya sadar setelah mendengar kata-kata, Dai Yueheng. Dia sangat heran, dan ekspresinya berubah tanpa sadar. Di sisi lain, Dai Yueheng menyipitkan matanya saat dia melihat Huo Yuhao, dan cahaya dingin samar berkedip melalui mereka. White Tiger Duke memiliki dua putra. Yang tertua adalah pangeran dari Istana Adipati Harimau Putih, dan juga pewaris masa depannya, dia dipanggil Dai Yueheng. Bakat Dai Huabin sangat luar biasa, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa ia mampu menjadi penatua jiwa tingkat 37 sebelum bahkan berusia 13 tahun. Namun, ia masih harus hidup di bawah bayang-bayang kakak laki-lakinya. Huo Yuhao tidak pernah berharap untuk melihat Dai Yueheng dalam situasi seperti ini. Dia sebenarnya adalah salah satu dari 7 monster Shrek generasi saat ini. Dari sorot mata Dai Yueheng, dia tahu bahwa dendamnya dengan Dai Huabin pasti diketahui oleh mantan. Orang yang datang setelah Dai Yueheng adalah siswa laki-laki lain. Dia tidak sekokoh Dai Huabin, tetapi tubuhnya ramping. Dia membawa jejak senyum hangat di wajahnya. Halaman dalam, Chen Zifeng. Peringkat 57 Raja Jiwa tipe serangan. Petik 2. Meskipun dua kaisar jiwa sebelumnya mengejutkan, seseorang yang bisa menjadi Raja Jiwa sebelum usia 20 sama-sama mencengangkan. Sangat sulit untuk menjadi murid dari halaman dalam, tetapi dia benar-benar dapat berdiri keluar dari banyak murid di halaman dalam untuk keluar dan mewakili Akademi Shrek. Keunggulan mereka bisa dilihat dari ini. Orang keempat adalah wanita lain. Dia terlihat sangat normal, dan sosoknya juga sangat normal. Apalagi, dia bahkan memiliki rambut pendek. Di permukaan, dia adalah seorang gadis muda yang tidak bisa lagi normal. Bahkan suaranya sangat normal sehingga sangat mencengangkan. Halaman dalam, Sisi. Tipe 56 Agility Type Soul King. Dia memberikan pengantar yang sama, tapi itu tidak benar-benar memberikan kesan yang mendalam. Saat dia berbicara, seluruh orangnya tampak redup, seolah-olah dia benar-benar dibayangi oleh cahaya dari orang-orang di depannya. Orang kelima juga seorang siswa perempuan, dan dia jauh lebih cantik daripada Sisi. Tidak seperti keganasan Ma Xiaotao, dia memiliki jenis kecantikan yang keren. Dia juga berbeda dari kelembutan Jiang Nanan, perasaan dingin dan menyendiri yang datang darinya akan dengan mudah memberi kesan mendalam pada seseorang. Kulitnya sangat putih, dan dia tampak benar-benar tanpa bobot saat dia melangkah maju. Halaman dalam, Ling Luoshen. Peringkat 55 tipe kontrol Raja Jiwa. Akhirnya, pemimpin jiwa tipe kontrol keluar setelah serangan lain dan tipe agility. Orang keenam adalah bocah kurus yang tingginya hanya 1,6 meter. Dia memiliki tubuh kurus, dan jauh lebih pendek dari Ling Luoshen, tetapi matanya cerah dan penuh dengan ekspresi. Halaman dalam, Yao Haoxuan. Peringkat 55, tipe Raja Roh tipe kontrol. Itu adalah master jiwa tipe kontrol lain, tetapi apakah ada tipe tambahan? Murid terakhir dari halaman dalam memiliki serangkaian fitur wajah yang elegan.
Benar, kata itu, elegan. Meskipun dia jelas seorang siswa laki-laki, dia memiliki tubuh ramping dan wajah seperti batu giok. Penampilannya yang elegan membuat seseorang tanpa sadar jatuh cinta padanya, dan bahkan suaranya lembut. Halaman batin, Gong Yang Mo. Peringkat 59 Raja Roh Tipe Bantu. Petik 2. 7 dari tim persiapan tidak akan pernah berpikir bahwa anggota terakhir dari 7 Monster Shrek sebenarnya akan berada di peringkat ketiga dalam hal budidaya. Kedua setelah Ma Xiaotao dan Dai Yueheng, ia berada di peringkat 59. Ia hanya perlu mengambil satu langkah untuk menjadi ahli peringkat Kaisar Jiwa. Setelah mendengar kakak kelas seniornya memperkenalkan diri, Huo Yuhao menorehkan nama, spesialisasi, dan peringkat jiwa mereka ke dalam benaknya. Meskipun mereka hanya membantu mereka dalam kompetisi yang sebenarnya, ada manfaat nyata untuk menghafal semua ini. Selain perasaan suram yang ia miliki setelah penampilan Dai Yueheng yang tak terduga, Huo Yuhao merasa heran setelah menghafal detail-detail seniornya. Pesaing-pesaing ini semuanya berusia di bawah 20, tetapi mereka semua di atas peringkat 50. Selain itu, bahkan ada 2 dari mereka yang adalah Kaisar Jiwa. Apakah ini sebenarnya sesuatu yang dapat dicapai sebelum usia 20? Meskipun mereka pasti eksistensi sempurna di antara rekan-rekan mereka, karena mereka belajar di halaman dalam Akademi Shrek, fakta bahwa mereka semua adalah Raja Jiwa dan Kaisar Jiwa masih berhasil mengejutkan Huo Yuhao. Jika dia mampu mencapai pangkat Raja Roh sebelum usia 20, bukankah itu pemandangan yang harus dilihat? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa murid-murid halaman dalam yang berdiri di depan Huo Yuhao sudah berada di puncak di antara rekan-rekan mereka. Apakah akan ada peluang untuk kalah di turnamen duel jiwa Akademi Advanced Academy dengan tim seperti ini yang berpartisipasi? Penatua Xuan sedikit mengangguk, oke, kalian semua saling kenal sedikit sekarang. Demi membuat kalian lebih mengenal satu sama lain, tugas latihan pertama Anda hari ini adalah pertandingan persahabatan. Anda harus mencoba dan meningkatkan keakraban satu sama lain di pertandingan hari ini. Anda tidak hanya akan bekerja sama dengan rekan satu tim Anda sendiri, saya dapat mengganti anggota tim Anda kapan saja saya mau selama pertandingan, untuk memastikan bahwa kami bisa menjadi juara terakhir turnamen. Ma Xiaotao, Dai Yueheng, kalian masing-masing mengambil satu tim. Ma Xiaotao, kultivasi Anda lebih tinggi, jadi Anda hanya dapat mengambil 2 anggota resmi untuk tim Anda. Namun, saya akan membiarkan Anda memilih anggota dari tim resmi dan persiapan terlebih dahulu. Dai Yueheng, Anda dapat membawa 3 anggota resmi bersama beberapa orang dari tim persiapan. Kelompok 7 orang Huo Yuhao masih agak bingung, tetapi 7 orang dari halaman dalam jelas mengenal cara Penatua Xuan dalam melakukan sesuatu. Ma Xiaotao dan Dai Yueheng mengambil langkah maju dan membuat jarak di antara mereka berdua. Yang pertama berkata, orang pertama yang akan saya pilih dari tim resmi adalah Gong Yang Mo. Dia memiliki total 3 anggota resmi yang bisa dia pilih, tetapi orang pertama yang dia pilih bukanlah tipe penyerang Cheng Zifeng, tetapi orang yang memiliki kultivasi tertinggi dalam tim resmi selain dia dan Dai Yueheng, Gong Yang Mo. Dengan itu, dia berhenti, orang pertama yang akan saya pilih dari tim persiapan adalah Huo Yuhao. Hah? Saat dia berbicara, kedua tim sangat heran, dan bahkan Penatua Xuan mengungkapkan ekspresi kaget di wajahnya. Ma Xiaotao mendengus dingin. Apa, tidak bisakah aku memilihnya? Petik 2. Wang Dong menabrak Huo Yuhao, yang kemudian meliriknya. Di bawah tatapan Wang Dong yang sedikit ingin tahu, mantan hanya bisa mengungkapkan senyum tak berdaya. Gong Yang Mo berjalan dengan elegan ke Ma Xiaotao dan tersenyum sedikit. Xiaotao, kamu benar-benar memiliki mata yang bagus. Ma Xiaotao menunjukkan tatapan jijik dan berkata, pertahankan jarak 5 meter antara Anda dan saya. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Gong Yang Mo tidak marah dengan ini, dia berjalan 5 meter darinya sambil tersenyum. Ma Xiaotao melambai Huo Yuhao. Apa yang kamu tunggu? Cepat, ke sini. Petik 2. Oh. Saat itu Huo Yuhao dengan cepat berjalan ke sisi Ma Xiaotao. Ma Xiaotao mengangkat dagunya ke arah Dai Yueheng dengan cara yang tampaknya provokatif. Sekarang giliranmu. Bab 65, campurkan match Battle of the Seven Monsters. Dai Yueheng melirik Ma Xiaotao, merasa sedikit ragu. Dengan suara rendah, dia berkata, Chen Zifeng, Su Sanshi. Keduanya segera tiba di sisi Dai Yueheng. Ma Xiaotao segera membuat keputusan lagi, Sisi, Bei.
Mendengar dia mengatakan ini, Huo Yuhao hampir meledak tertawa. Menggabungkan karakter dari Si dan Bei, bukankah itu membentuk kata untuk barang palsu? Ketika dia berjalan, Bei jelas memikirkan itu juga, karena ekspresi wajahnya agak aneh. Dia ingin tertawa, tetapi dia menahannya. Dai Yaoheng berkata, Ling Luoshen, Yao Haoxuan. Dia bisa memilih 3 orang untuk lineup awal. Setelah Ma Xiaotao membuat 2 pilihannya, secara alami penting untuk memutuskan 2 kandidat berikutnya pada saat pertama yang memungkinkan. Tim pasti akan sedikit lebih kuat dengan Raja Roh di antara mereka, terutama karena lawan mereka semua siswa halaman dalam dari Shrek Academy. Ma Xiaotao secara alami terus maju dan memilih 2 orang lagi. Kali ini, dia jelas memilih anggota cadangan dari halaman luar, He Kaitu, Wang Dong. Kedua belah pihak telah selesai membuat keputusan pada saat ini. Pada akhirnya, Jiang Nanan dan Xiao Xiao secara alami pergi ke tim Dai Yueheng, karena mereka adalah 2 yang tersisa dari tim cadangan. Pada akhir Ma Xiaotao, yang dia pilih adalah dirinya sendiri, Gong Yang Mo, Huo Yuhao, Sisi, Bei, He Kaitu dan Wang Dong. Di sisi lain, keputusan akhir Dai Yueheng adalah pergi bersama Chen Zifeng, Ling Luoshen, Su Sanxi, Jiang Nanan dan Xiao Xiao. Ada 7 orang di masing-masing ujung, tetapi kedua tim sudah benar-benar putus. Pertandingan ini dipimpin oleh Ma Xiaotao dan Dai Yaoheng dengan tujuan untuk saling belajar. Meskipun pertandingan ini terutama dimaksudkan untuk kedua belah pihak untuk saling bersaing sengit berdasarkan kekuatan saja, itu juga menguji kemampuan mereka untuk memilih anggota tim mereka juga. Dalam pertarungan tim, seseorang akan menampilkan kekuatan tempur yang berbeda ketika ditempatkan dalam kelompok yang berbeda. Penatua Suan memeluk kalabash alkoholnya yang besar dan tertawa nakal. Dia kemudian berkata, baiklah. Karena kalian sudah selesai memilih anggota, aku akan memberimu 10 menit untuk merencanakan taktikmu. Setelah 10 menit, pertandingan akan dimulai. Pihak yang kalah, ya, Anda bisa meneriakkan kalimat ini, saya babi, dan itu akan baik-baik saja. Petik 2. Benar saja, ini adalah hukuman yang aneh, menyebabkan Wang Dong tertawa terbahak-bahak. Ada 7 orang di kedua partai. Jarak antara kedua belah pihak secara alami tumbuh ketika mereka berdiri di kedua sisi yang berlawanan dari area penilaian. Gong Yang Mo berbicara kepada Ma Xiaotao dengan suara rendah, Xiaotao, mengapa Anda tidak memilih Master Sistem Kontrol Pertempuran Jiwa? Bukankah saya mengatakan bahwa Anda tidak dapat memasukkan sisi? Tetapi Anda juga tahu bahwa jika Anda tidak memiliki tipe kontrol dalam pertarungan tim, kami akan sangat dirugikan. Kami biasanya melakukan latihan bersama, jadi Anda juga harus sangat jelas tentang seberapa kuat Ling Luoshen dan Yao Haoxuan bersama-sama sebagai tipe kontrol. Meskipun saya hampir tidak bisa bertindak sebagai tipe kontrol, saya bukan tipe kontrol sejati setelah semua dikatakan dan dilakukan. Petik 2. Ma Xiaotao memelototinya dan berkata, apakah saya perlu Anda mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Anda hanya perlu melakukan apa saja untuk membantu semua orang saat pertandingan dimulai. Saya akan mengurus Dai Yaoheng, tapi saya tidak bisa menghabisinya dalam waktu singkat. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik dan membantu Anda semua. Sisi, aku akan menyerahkan Chen Zifeng padamu. Petik 2. Sisi sedikit mengernyit. Bukankah aku harus merawat Ling Luoshen dulu? Ma Xiaotao menggelengkan kepalanya dan berkata, Ling Luoshen memiliki Yao Haoxuan di sisinya. Anda akan dirugikan karena kemampuan Yao Haoxuan dapat menahan Anda. Tenang, aku punya rencana. Bei, ikuti sisi ketika saatnya tiba. Anda berdua memiliki kemampuan kilat, sehingga Anda akan saling melengkapi. Kalian harus menyingkirkan Chen Ziheng secepat mungkin, maka kalian bisa fokus membantu orang lain. Karena kami baru saja menyatukan kedua tim ini, saya tahu tidak akan ada banyak hubungan di antara kami dalam konfrontasi yang akan datang. Yang paling akan terjadi adalah pertempuran antar individu. Kaitu, aku tahu bahwa kamu adalah siswa luar halaman yang sangat berbakat dari Departemen Alat Jiwa. Anda tidak perlu menahan diri untuk nanti, dan bisa menghujani mereka dengan serangan ledakan omnidirectional. Petik 2. Oke, jawab He Kaitu. Baru saat itulah Ma Xiaotao mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao. Ada ekspresi aneh di wajahnya saat dia terkekeh. Yuhao kecil, kakak perempuan tidak menjemputmu karena kami secara pribadi berhubungan baik. Penatua Suan hanya mengizinkan saya untuk memilih 2 orang dari lineup awal. Anda adalah kuncinya,
apakah kami bisa memenangkan pertempuran ini atau tidak, jadi sebaiknya Anda berusaha sekuat tenaga. Aku akan memberimu dan Wang Dong otoritas untuk bertarung sesukamu. Biarkan saya melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah. Selain itu, saya akan menyerahkan kendali tim kepada Anda. Bahkan jika Anda tidak bisa mengendalikan lawan Anda, yang terbaik yang bisa Anda lakukan adalah mengendalikan orang-orang di tim Anda. Bisakah kamu melakukan itu? Huo Yuhao hanya bisa mengalihkan pandangannya, melihat ada sedikit tatapan lucu di mata Ma Xiaotao. Dia tidak punya pilihan selain mengangguk dan berkata, saya akan melakukan yang terbaik. Ma Xiaotao mendengus dan berkata, melakukan yang terbaik tidak ada gunanya. Kami pasti harus menang. Jika Anda membiarkan wanita tua ini meneriakkan kalimat itu sebagai hukuman, maka Anda sebaiknya bersiap untuk konsekuensinya. Setelah selesai berbicara, ia menegakkan punggungnya dan hampir menabrak Huo Yuhao. Aura yang gagah tiba-tiba muncul di sekelilingnya ketika Ma Xiaotao berbalik dan memandangi lawan mereka di kejauhan. Apakah Dai Yaoheng tidak puas bahwa aku harus memimpin tim ketika aku kembali? Jika demikian, maka wanita tua ini akan memukulinya sampai dia puas. Petik 2. Kakak perempuan Xiaotao, saya punya pertanyaan. Wang Dong tiba-tiba berbicara. Ma Xiaotao meliriknya dan bertanya, apa pertanyaannya? Wang Dong berkata, saya pernah mendengar bahwa perlu ada siswa dari Departemen Alat Jiwa di antara 7 monster Shrek. Tapi, tidak ada satu di antara kelompokmu. Petik 2. Ma Xiaotao dengan acuh tak acuh berkata, kami awalnya punya, tapi dia tersingkir setelah saya kembali. Tidak ada yang sangat diperlukan dalam tim ini, jika kita harus menyingkirkan satu orang, kita bisa berurusan dengan tidak memiliki master alat jiwa. Petik 2. Huo Yuhao dan He Kaitu mengerutkan kening mendengarnya mengatakan itu. Meskipun Ma Xiaotao tidak secara sengaja mengarahkan kata-kata itu di Departemen Alat Jiwa, sangat mudah untuk membedakan dari nadanya bahwa Departemen Alat Jiwa tidak memiliki posisi di halaman dalam. 10 menit berlalu dengan cepat. Dai Yueheng ternyata telah membuat pengaturan tertentu pada akhirnya juga. Kedua pihak saling berhadapan dari ujung yang berlawanan dari area penilaian. Suara Penatua Suan terdengar sekali lagi. Mulai sekarang, kamu bukan siswa, tetapi musuh. Saya tidak perlu memberitahu Anda apa yang harus dilakukan untuk memperebutkan gelar tidak menjadi babi. Anda semua tidak perlu menahan diri. Mulai. Kedua belah pihak masih sangat jauh dari satu sama lain sekarang. Ketika dia berteriak, mulai, kedua tim segera bergerak. Ma Xiaotao adalah orang pertama yang bergegas keluar. Begitu ujung jari kakinya menyentuh tanah, dia seperti panah, menembak langsung dengan kecepatan kilat. Bulu-bulu yang berapi-api tiba-tiba muncul, dan setelah itu, sinar bercahaya membakar tajam di matanya. Api emas kemerahan yang kuat meledak, menerangi seluruh lapangan. Huo Yuhao dan Wang Dong secara pribadi telah melihat bagaimana Ma Xiaotao seperti ketika dia meluncurkan serangan habis-habisan. Ketika mereka melihat api dari Phoenix jahatnya, mereka tiba-tiba bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan benar-benar bertarung bersama Ma Xiaotao secepat ini. Namun, lawan Ma Xiaotao adalah tim Dai Yueheng. Sebagai akibatnya, dia jelas tidak sengit dan cepat dibandingkan dengan ketika berhadapan dengan para master jiwa yang ingin membunuh Huo Yuhao dan Wang Dong terakhir kali. Dia dengan sengaja mengendalikan kecepatan di mana dia maju, dan mempertahankan formasi yang dia miliki dengan anggota timnya di belakangnya. Sisi juga bergerak pada saat yang sama Ma Xiaotao maju ke depan. Dia jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan para siswa di halaman luar, dan bahkan lebih cepat daripada Ma Xiaotao. Dalam sekejap, dia tepat di belakang Ma Xiaotao. Sepertinya seluruh tubuhnya sudah menyatu ke dalam nyala api Ma Xiaotao. Namun, saat dia menghilang, nyala api Phoenix Ma Xiaotao tampak agak lebih dingin dari sebelumnya. Dua pasang sayap yang luar biasa serentak muncul di medan perang. Salah satunya adalah Radiant Butterfly Goddess milik Wang Dong. Sinar cahaya yang bercahaya berkedip-kedip dalam warna biru dan emas saat dia membentangkan sayapnya. Namun, Wang Dong tidak terbang, melainkan dia memegang tangan Huo Yuhao saat mereka dengan cepat berlari ke depan dengan bantuan sayapnya. Sepasang sayap indah lainnya tidak kalah dari sayap Radiant Butterfly Goddess dalam hal keindahan. Orang lain memiliki sayap besar dengan bulu yang terdiri dari semua warna pelangi. Dimulai dengan bulu merah di punggung orang itu, warna-warna menyebar sampai ujung sayapnya berwarna ungu. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, nila, ungu.
7 warna itu murni dan berkilau dalam cahaya. Ketika dia terbang, seolah-olah pelangi melayang di langit. Sepasang sayap cantik ini milik Gong Yang Mo yang elegan. Pada saat ini, rambut panjangnya juga berubah menjadi warna pelangi. Ada juga sisik putih di kulitnya. Secara keseluruhan, itu seperti dia berubah menjadi burung berwarna-warni yang besar. Satu-satunya perbedaan antara dia dan burung adalah kakinya agak menebal, dengan sisik samar-samar berkedip di pergelangan kakinya. Apa jiwa bela diri ini? Para murid halaman luar juga telah belajar tentang banyak jiwa bela diri, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang jiwa bela diri seperti Gong Yang Mo sebelumnya. Kelangkaan jiwa bela diri tersebut dapat dibandingkan dengan Dewi Kupu-Kupu Radiant. Heike itu tidak cepat, tetapi orang tidak boleh lupa bahwa dia adalah master alat jiwa peringkat 4. Sinar cahaya tiba-tiba bersinar di punggungnya, dengan berani menunjukkan bahwa baling-baling telah diaktifkan. Selain itu, dia menyeret Bei Bei bersamanya dan menyusul Ma Xiaotao, tidak melambat sedikit pun. Pada saat ini, formasi mereka adalah sebagai berikut, Gong Yang Mo ada di langit. Ma Xiaotao, Sisi, Bei Bei dan Heike itu berada di depan dengan Huo Yuhao dan Wang Dong di belakang mereka. Di ujung lain, tim Dai Yaoheng juga masuk ke formasi. Dai Yaoheng memimpin dan melepaskan jiwa bela diri harimau putih yang unik ke White Duke Dux Mansion. Kilau tak berujung bersinar di matanya yang memiliki 2 murid di dalamnya. Mereka dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Chen Zifeng di sebelah kirinya, sedangkan Su Sanxi di sebelah kanannya. Jiang Nanan di sisi lain, berada di belakang Dai Yaoheng. 3 sistem kontrol Battle Soul Masters mengikuti mereka lebih jauh di belakang grup. Ling Luoshen, Yao Haoxuan dan Xiao Xiao berdiri berdampingan. Ketiganya melepaskan jiwa bela diri mereka satu demi satu. 7 di ujung mereka diatur dalam formasi 3-1-3. 7 lawan 7. Pertandingan antara siswa dari halaman dalam dan luar serta 7 monster Shrek akan dimulai. Di antara semua orang yang hadir di medan perang, yang mencolok bukan 2 kaisar jiwa yang maju, di depan semua orang dalam paket mereka sendiri. Sebaliknya, Huo Yuhao adalah orang yang menarik perhatian semua orang sebagai guru jiwa dengan hanya 2 cincin jiwa. 2 cincin jiwa putihnya benar-benar terlalu mencolok. Ketika Gong Yang Mo melihat jiwa putih Huo Yuhao berdering saat dia terbang di langit, dia hampir jatuh. Dia benar-benar ingin mempertanyakan ketika Akademi Shrek memiliki seorang siswa yang memiliki 2 cincin jiwa berusia 10 tahun. Apalagi siswa ini bahkan bisa menjadi murid inti. Jika itu tidak cukup, siswa ini juga bagian dari tim cadangan Seven Monster milik Shrek. Sepertinya Ma Xiaotao juga sangat menghargainya. Saat semua orang merilis cincin jiwa kuning, ungu, dan bahkan hitam yang mempesona, sepasang Huo Yuhao yang murni putih secara alami menjadi fokus dari seluruh bidang. Area penilaian Akademi Shrek memakan banyak ruang, dan meskipun kedua belah pihak bergerak cepat, masih perlu beberapa saat bagi mereka untuk saling mendekati. Pada saat ini, mereka hanya berjarak 100 meter dari satu sama lain. Cincin jiwa pertama Huo Yuhao adalah yang pertama menyala. Lingkaran cahaya yang diciptakan oleh cincin jiwa putih murni tidak besar, dan akan sulit untuk menarik perhatian siapapun dengannya. Namun, dalam periode waktu singkat di mana lingkaran cahaya itu meluas, 6 orang lainnya di tim Ma Xiaotao semuanya tercengang. Perasaan tiba-tiba memiliki otak ekstra membantu mereka menghitung dan mendeteksi segala sesuatu di sekitar mereka terlalu ajaib. Mereka bahkan tidak perlu menggunakan mata mereka untuk merasakan segala sesuatu di sekitar mereka. Munculnya gambar 3 dimensi menyebabkan sejumlah besar data muncul di pikiran mereka, menyebabkan mereka merasa jauh lebih percaya diri. Meskipun lawan mereka bahkan belum memasuki jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao, efeknya yang tiba-tiba dan kuat mengejutkan beberapa anggota tim resmi yang tidak mengenalnya. Kenapa Ma Xiaotao memilih Huo Yuhao? Pada kenyataannya, dia tidak begitu jelas pada kemampuan Huo Yuhao, tetapi jiwa bela diri ultimatenya telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Kesenjangan antara kultivasinya dan Huo Yuhao bahkan tidak dapat digambarkan dengan menggunakan frasa, selebar perbedaan antara langit dan bumi. Namun, bahkan dalam situasi seperti ini, dia dapat mengandalkan kemampuan lemahnya untuk sepenuhnya menekan api jahatnya dalam 1 hari penuh. Setelah penindasan itu, Ma Xiaotao tidak bisa lagi merasakan niat jahat membakar dirinya lagi. Meskipun dia tahu bahwa ini sedang mengobati gejalanya, dan bukan akar penyebab masalahnya, Ma Xiaotao tahu bahwa tidak akan ada kemungkinan kekambuhan terjadi bahkan jika dia berkultivasi dan berjuang selama sebulan penuh.
Dikombinasikan dengan fakta bahwa dia secara pribadi telah menyaksikan Huo Yuhao dan Wang Dong melarikan diri dari pengepungan seorang kaisar jiwa dan 5 raja jiwa, dia tahu bahwa dia tidak bisa memperlakukan mereka seperti penguasa jiwa bercabang 2 dan 3 cincin biasa. Penatua Xuan sangat pemilih, tetapi masih membiarkan mereka bertiga memasuki tim persiapan, bakat mereka dapat dilihat dari fakta ini saja. Karena ini, pilihan pertama Xiao Tao bukan Bei Bei atau Su Sanxi, tetapi Huo Yuhao. Dia berharap akan terkejut olehnya. Dan fakta telah menunjukkan bahwa Huo Yuhao telah memberinya kejutan yang sangat besar, Sisi, dan Gong Yang Mo. Berbagi deteksi spiritual omnidirectional pada dasarnya adalah perpaduan dari tipe kontrol dan keterampilan tambahan, dan kemampuan kepanduan yang akurat segera memberi mereka inisiatif. Di udara Gong Yang Mo menunjukkan ekspresi terkejut, lalu mengungkapkan kekuatannya. Lagi pula, dia tidak bisa jatuh di belakang murid juniornya yang kecil. Sebuah cahaya 7 warna yang menyilaukan menyala, dan cincin jiwa pertama dan kedua Gong Yang Mo yang pertama dan kedua menyala. Dia mengepakkan sayapnya, menyebabkan cincin cahaya merah dan oranye muncul tanpa suara dari tubuhnya dan menyelimuti sekutunya di bawahnya. Segera, pemandangan yang menakjubkan terjadi. Cincin cahaya merah oranye muncul pada 6 orang lainnya yang dipimpin oleh Ma Xiao Tao, dan mereka dapat merasakan kekuatan keterampilan tipe tambahan Gong Yang Mo. Penggemar pertama yang mereka berikan adalah peningkatan kekuatan. Memang benar bahwa kekuatan jiwa itu penting, tetapi kekuatan fisik seseorang memainkan peran yang sama pentingnya. Ketika cincin cahaya merah muncul, mereka berenam merasa seolah-olah mereka telah diberi stimulan jantung. Ini meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 50%, sehingga meningkatkan kecepatan mereka juga. Namun, cincin cahaya oranye itu bahkan lebih ajaib. Setelah mendarat di tim Ma Xiao Tao, mereka segera merasa seolah-olah mereka menjadi sumber energi. Undulasi unsur di udara menjadi lebih jelas bagi mereka, sebelum melonjak ke tubuh mereka seperti sungai yang mengalir ke laut. Ini sebenarnya adalah keterampilan tambahan yang bisa memulihkan kekuatan jiwa seseorang. Kemampuan tambahan pada level ini dapat dianggap sebagai peningkatan eksplosif terhadap kekuatan keseluruhan tim mereka. Ini adalah penggunaan yang paling penting dari Master Jiwa tipe bantu dalam pertempuran. Sebagai anggota resmi tim yang berpartisipasi saat ini, tingkat kultivasi Gong Yang Mo bisa dibayangkan. Alasan mengapa dia peringkat terakhir bukan karena kekurangan kekuatan jiwanya atau jiwa bela dirinya, tetapi karena dia hanya seorang master alat bantu tipe jiwa yang tidak memiliki kekuatan tempur sendiri. Biasanya, sosok seperti dia akan cenderung berada di peringkat terakhir dalam sebuah tim. Namun, dalam hal kultivasi yang sederhana, ia berada di urutan kedua setelah Ma Xiao Tao dan Dai Yueheng. Apa Huo Yuhao dan yang lainnya tidak tahu, adalah bahwa karena Ma Xiao Tao telah dipengaruhi oleh api jahatnya, dia harus sementara meninggalkan 7 monster Shrek, dan karenanya tidak dapat mewakili sekolah. Pada saat itu, kapten tim resmi adalah Dai Yueheng, sedangkan wakil kapten adalah Gong Yang Mo, yang menduduki peringkat terakhir. Jiwa bela diri Gong Yang Mo disebut naga pelangi. Ini adalah binatang buas yang benar-benar ada, tetapi sangat langka. Kelangkaannya adalah sekitar Radiant Butterfly Goddess milik Wang Dong. Perlombaan naga selalu sangat kuat, dan Rainbow Dragon bukan pengecualian untuk kasus ini, lagi pula, kata naga melekat pada namanya. Setiap kali naga pelangi muncul, itu akan diikuti oleh anggota paling kuat dari ras naga, sebagai pendamping Raja Naga. Raja Naga yang merupakan mitra naga pelangi umumnya tidak tergoyahkan. Itu justru karena itu mendapat bantuan menakutkan dari naga pelangi. Praktis setiap anggota ras naga sangat kuat dalam pertempuran, tetapi naga pelangi adalah pengecualian dari aturan ini. Itu tidak memiliki tingkat kekuatan fisik yang tinggi, juga tidak memiliki keterampilan jiwa bawaan yang mengerikan. Namun, itu memiliki jumlah kekuatan sihir tertinggi. Karena ini, itu juga disebut sebagai naga sihir. Gong Yang Mo adalah master jiwa alat bantu tipe, tapi jiwa bela dirinya sebenarnya adalah jiwa buas. Dari banyak jiwa bela diri tipe bantu, yang terkuat dari jiwa alat adalah pagoda 7 harta karun yang dimiliki Ning Tian. Setelah itu bisa memasuki ranah 9 harta karun, kemampuan tambahannya bisa menakuti bahkan Douluo berjudul. Naga pelangi Gong Yang Mo, di sisi lain, adalah jiwa bela diri tipe pembantu terkuat dalam kategori jiwa binatang, itu sebanding dengan Seven Treasures Glazed Pagoda. Namun, seperti yang sebelumnya, Rainbow Dragon-nya menderita beberapa keterbatasan. Begitu dia mencapai Seven Colored Gamut,
atau peringkat 7 cincin dengan kata lain, mengambil langkah lain akan sangat sulit baginya. Rainbow Dragon dan Seven Treasures Glazed Pagoda masing-masing memiliki spesialisasi mereka sendiri. Pada skala komprehensif, hampir tidak ada perbedaan antara kekuatan masing-masing. Dari ini, dapat dilihat seberapa kuat Gong Yang Mo berdering 5 di puncak ada di lapangan tambahan. Ma Xiaotao telah mengambilnya sebagai pick pertamanya karena peningkatan kekuatan 30% yang akan dia berikan kepada seluruh tim, memungkinkannya untuk menebus kekurangan anggota tambahan dari tim resmi. Sama seperti Huo Yuhao dan Gong Yang Mo merilis kontrol dan keterampilan tipe tambahan mereka, tim 7 orang yang dipimpin oleh Dai Yueheng mulai melepaskan keterampilan jiwa mereka. Raungan yang mengguncang surga terdengar. Orang yang melakukan langkah pertama adalah anggota yang relatif biasa-biasa saja dari 7 monster resmi Shrek, Yao Haoxuan. Tubuh mungilnya yang sangat mungil tiba-tiba bertambah cepat, dan dia menginjak kaki kanannya dengan keras di tanah. Boom! Sebuah suara keras dan teredam mengguncang seluruh area penilaian, seolah-olah naga bumi sedang bangkit berdiri. Sangat sulit untuk membayangkan bagaimana tubuh mungil Yao Haoxuan mampu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Tepat setelah itu, dia meminjam kekuatan tirani dari kakinya untuk menembak ke udara. Kemudian, Huo Yuhao menyaksikan adegan yang belum pernah dilihatnya pada seorang guru jiwa sebelumnya. Tubuh mungil Yao Haoxuan merilis suara yang pecah di udara, merobek seragam sekolahnya berkeping-keping. Seolah dia tahu ini akan terjadi, dia mengenakan kemeja emas gelap di bawah seragamnya. Kemeja ini sangat elastis, itu tidak memiliki tanda-tanda robek bahkan setelah tubuhnya tiba-tiba mengembang. Biasanya, seorang master jiwa yang memiliki jiwa binatang akan mengalami beberapa perubahan ketika mereka mengaktifkannya. Sebagai contoh, ini adalah kasus untuk Ma Xiaotao dan Dai Yueheng. Namun, di antara para penguasa jiwa yang pernah dilihat Huo Yuhao sebelumnya, seseorang hanya bisa menggandakan ukuran tubuhnya paling banyak. Namun, Yao Haoxuan saat ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Sementara tubuhnya di udara, Yao Haoxuan mengulurkan keempat anggota tubuhnya. Kemudian, otot-ototnya yang menakutkan melotot, dan dalam sekejap mata, ia menjadi Adonis yang sangat besar dan berlebihan. Setiap ototnya bengkak, dan permukaan kulitnya tertutup zat keratin dan seperti kulit. Kulitnya berubah menjadi abu-abu metalik, dan matanya berubah menjadi hijau gelap. Yao Haoxuan, yang awalnya bahkan tidak setinggi Ling Luoshen, sekarang tingginya lebih dari 4 meter saat ia mendarat di tanah dengan tabrakan. Benar, 4 meter. Ini adalah ketinggian yang bahkan manusia biasa tidak bisa tumbuh. Fakta yang lebih mengerikan adalah bahunya selebar 3 meter. Setelah mendarat, ia menjadi setebal benteng kecil. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat dada, yang sebesar balok memotong. Dia memukul dadanya menggunakan tinjunya yang besar, seperti palu, dan 2 cincin jiwa kuning menyala. Boom, 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 boom. Di tengah boom yang teredam, semua orang bisa melihat cincin cahaya kuning menyebar dari tubuh Yao Haoxuan. Setiap anggota tim lawan ditutupi dengan lapisan cahaya kuning, dan aura mereka menjadi lebih tajam. Di sisi lain, tim Huo Yuhao mulai merasa sedikit pusing setelah mendengar suara itu. Ini adalah master jiwa bantu dan tipe kontrol, Yao Haoxuan. Jiwa bela diri apa yang dia miliki? Setelah penampilan Gong Yang Mo, jiwa bela diri lain yang sama sekali tidak dikenali Huo Yuhao muncul. Master jiwa tipe kontrol akan selalu membuat langkah pertama dalam pertarungan tim. Mereka tidak hanya mengendalikan musuh mereka, tetapi juga rekan satu tim mereka sendiri jika mereka mampu. Master jiwa tipe kontrol selalu dikenal sebagai komandan medan perang. Karena ini, Yao Haoxuan bukan satu-satunya orang dari tim Dai Yueheng yang bergerak, tipe kontrol Ling Luoshen dan Xiao Xiao juga bergerak. Xiao Xiao tahu bahwa kultivasinya terlalu rendah untuk memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran. Karena itu, dia hanya menggunakan Nine Phoenix Worshipping Flute-nya. Ketika dia melakukannya, suara "wuh" bergema di seluruh area sekitarnya, dan kecepatan Ma Xiaotao segera dikurangi dengan margin kecil. Dibandingkan dengan Xiao Xiao, Ling Luoshen di dekatnya jauh lebih kuat. Ketika dia melepaskan jiwa bela dirinya, kelima cincin jiwanya mulai bergerak berirama, dan lapisan kristal es menutupi seluruh tubuhnya. Segera setelah itu, lapisan kristal es mulai bersinar ketika mereka bergabung dengan cincin jiwa keduanya, yang menyebabkan tubuhnya terbungkus dalam baju besi es biru muda.
Ketika cahaya dari cincin jiwa rekan timnya bersinar di atasnya, cahaya itu dibiaskan dan melahirkan tampilan warna yang indah dan bercahaya. Cincin jiwa pertamanya adalah yang berikutnya yang menyala. Ling Luoshen mengangkat tangan kanannya ketika itu, dan membuat gerakan meraih. Ketika dia melakukannya, tongkat ajaib sepanjang 2 meter yang terbuat dari kristal es muncul dari cahaya biru. Tanpa diduga, kedua keterampilan jiwa yang dia gunakan sejauh ini tidak ada hubungannya dengan kontrol. Yang satu menyebabkan tongkat ajaib muncul, yang lain memakai baju besi. Meski begitu, tak satu pun dari kemampuan ini yang tampak lemah. Namun, Ling Luoshen dengan cepat menunjukkan kekuatannya. Dia mengarahkan tongkat ke langit, dan lapisan cahaya biru es langsung menyelimuti daerah sekitarnya. Setelah itu, udara biru es bergegas menuju tim musuh. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa lainnya. Seperti yang mungkin diperhatikan orang, jiwanya tidak lain adalah es. Dia memiliki jiwa bela diri unsur yang sangat langka yang membiarkannya mengendalikan es. Ma Xiaotao ada di depan. Karena itu, dia akan menjadi orang pertama yang menderita efek dari gelombang dingin. Dai Yueheng dan yang lainnya berpikir bahwa dia akan menggunakan api Phoenix-nya untuk menahan serangan itu. Namun, dia tidak melakukan hal semacam itu. Dia baru saja berhenti. Mengingat kultivasinya, kemampuan Ling Luoshen untuk mengendalikan es sebenarnya bukan ancaman baginya. Namun, es bisa menahan api. Dengan Ling Luoshen di sini, nyala api Phoenix-nya akan melemah, dan konsumsi kekuatan spiritualnya juga akan meningkat. Tapi cukup mengejutkan, Ma Xiaotao yang kesal tidak mendorong ke depan. Sejak dia berhenti, rekan satu timnya juga cepat menyusul. Huo Yuhao, lepaskan aura elemen esmu dan tekan dia. Ma Xiaotao berteriak dengan suara rendah. Pada saat ini, mereka berada kurang dari 50 meter dari Dai Yueheng dan Chen Zifeng. Dan saat ini, mereka sudah memasuki jangkauan deteksi spiritual Huo Yuhao. Kondisi kekuatan jiwa mereka, kecepatan mereka, gerakan mereka, semua gerakan yang mereka rencanakan untuk lakukan, tidak ada yang bisa lolos dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao masih sedikit gugup. Bagaimanapun, tim lawan memiliki 4 siswa dari halaman dalam. Ketika Ma Xiaotao meneriakkan perintah itu, dia salah mengira niatnya. Menekannya. Bagaimana tepatnya saya bisa menekannya? Jika itu adalah Grandmaster Jiwa, mungkin aku akan bisa menekannya. Tapi Raja Jiwa, ini tidak mungkin. Ma Xiaotao jauh lebih berpengalaman daripada dia. Oleh karena itu, dia hanya ingin membuatnya melepaskan jiwa bela diri elemen es ultimatenya. Bahkan jika Ling Luoshen memiliki jiwa bela diri unsur yang kuat, itu masih agak kurang dibandingkan dengan jiwa bela diri ultimate dari elemen es. Hanya dengan melepaskan elemen es ultimatenya, dia akan dapat melindungi rekan satu timnya dari kemampuan Ling Luoshen untuk mengendalikan es. Kalau tidak, jika mereka terpengaruh oleh dingin ini, kecepatan dan kekuatan mereka akan turun secara drastis. Namun, Huo Yuhao tidak tahu bahwa tugasnya sangat mudah. Dia hanya harus melepaskan jiwa bela diri Ice Empress Scorpion Jade dan menyebarkan aura ke segala arah. Dia telah mengubah tugas sederhana menjadi sesuatu yang sangat rumit. Saudari Xiaotao, Anda terlalu banyak bertanya pada saya. Bagaimana saya harus melanjutkan sekarang? Apakah dia akan membiarkan mereka mengatakan bahwa dia pengecut? Tentu saja dia tidak mau. Pada saat ini, Huo Yuhao mengingat kata-kata yang ditinggalkan Ma Xiaotao di tanah. Ini segera memicu semangat juangnya. Sebuah cahaya keemasan berkelip di matanya. Kemudian, cincin jiwa keduanya menyala. Karena Ma Xiaotao telah berhenti, semua orang juga berhenti. Mereka semua mendengar perintah yang dia berikan kepada Huo Yuhao. Huo Yuhao maju selangkah. Pada saat ini, dia berdiri di depan rekan satu timnya. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan menusuk dari mulutnya, dan pada saat yang sama, tubuhnya juga menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, Dai Yueheng, Chen Zifeng, dan yang lainnya melihat bahwa Ma Xiaotao telah berhenti. Karena itu, mereka juga mengurangi kecepatan mereka. Jika Anda tahu diri Anda dan musuh Anda tidak akan menderita kekalahan. Pasti ada alasan di balik perilaku aneh pihak lain. Kemudian, mereka melihat bocah laki-laki bernama Huo Yuhao maju selangkah. Dan setelah jeritan yang menusuk itu, mereka melihat tubuhnya menghilang sepenuhnya. Semua sinar cahaya yang terhubung ke tubuhnya juga kehilangan kilau mereka. Pada saat ini, gelombang dingin tiba di tempat Yuhao dan yang lainnya berdiri. Kecuali Huo Yuhao,
semua orang merasa tubuh mereka menjadi dingin. Suhu di daerah sekitarnya juga turun drastis. Ma Xiaotao tercengang. Dia baru saja akan mengutuk Huo Yuhao yang idiot itu ketika pemandangan di sekitarnya berubah. Suatu bentuk aneh muncul di mana Huo Yuhao berdiri. Dan ketika itu muncul, itu menyebabkan udara di sekitarnya langsung membeku. Kemudian, semburan aura kuno, kuat dan sombong menyebar dari tubuhnya. Penatua Xuan, yang mengawasi pertandingan dari langit, menundukkan kepalanya dan mengeluarkan alkohol di mulutnya. Matanya terbuka lebar, dan hampir tampak jatuh dari rongga matanya. Setelah itu, ia mulai batuk-batuk dengan keras. Alkohol itu hampir membuatnya tersedak. Tubuh Huo Yuhao telah menghilang. Dan bentuk yang indah dan menakutkan telah muncul sebagai penggantinya. Itu adalah kalajengking. Kalajengking yang sangat indah. Panjangnya sekitar 1,5 meter, dan tubuhnya memiliki 2 warna. Satu bagian memiliki warna yang sama seperti es, sedangkan yang lain berwarna hijau tua. Di depannya, ada 4 lapisan yang tumpang tindih. Setiap lapisan sedikit lebih panjang dari 15 cm, dan kepala terletak di yang pertama. Mulut perak putihnya memancarkan cahaya dingin. Selain itu, paruh pertama dari 4 lapisan ini ditutupi dengan skala aneh. Masing-masing sisik ini berbentuk heksagonal, dan masing-masing sisik memancarkan cahaya terang, seperti berlian yang menonjol. Keenam kakinya yang kuat dan panjang juga tertutupi oleh tonjolan-tonjolan ini. Di bawah cahaya bersalju, mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, sepertinya seluruh tubuhnya telah menjadi sumber cahaya, beraneka ragam warna cahaya dibiaskan darinya. 2 penjepit di depan masing-masing 1 meter panjangnya. Penjepit juga ditutupi oleh sisik heksagonal seperti berlian yang menonjol. Mereka mirip dengan mulutnya, memancarkan sinar putih perak seperti 2 cermin. Namun, bagian yang paling menarik adalah kedua matanya. Mata ini berwarna kuning, dan bersinar seperti sepasang kristal. Mereka juga memiliki bentuk heksagonal. Mereka memancarkan sinar kuning cerah, mengeluarkan perasaan yang tidak biasa. Jika Anda berpikir bahwa paruh pertama cukup cerah, Anda masih harus melihat paruh kedua. Ekor panjang dan menyilaukan mencuat dari punggungnya, dan ini adalah inti dari pancarannya. Berbeda dengan banyak segmen kalajengking normal, ekornya hanya memiliki 5. Setiap sambungan memiliki warna hijau tua yang menawan. Warna hijau tua yang berkilauan hampir tampak seperti manusia. Kelima sendi ini semuanya memiliki warna yang sama, dan semakin dekat mereka dengan tubuh, semakin besar mereka. Demikian juga, semakin jauh mereka, semakin sempit mereka. Di ujung sambungan terakhir adalah penyengat seperti berlian yang berdiri tinggi di langit. Ujung stinger juga memancarkan kilau perak putih. Jiwa binatang ini, yang seluruh tubuhnya menyerupai harta berharga yang bersinar, memancarkan aura yang mampu membuat orang ketakutan. Bagaimanapun, itu adalah binatang buas yang telah bergerak tanpa hambatan di Extreme North selama hampir 400.000 tahun. Itu menduduki peringkat kedua di antara 3 kaisar Extreme North, Ice Jade Empress Scorpion. Keenam orang dari halaman luar tidak terlalu terpengaruh. Lagi pula, mereka belum pernah bertemu dengan Beast Soul kelas 1, dan mereka tidak tahu seperti apa aura Beast Soul kelas 1 itu. Di mata mereka, kalajengking ini hanyalah binatang buas yang cantik dan berbahaya. Namun, para siswa di halaman dalam berbeda. Setelah memasuki halaman dalam, kelas mereka berbeda dari halaman luar. Mereka memiliki kelas yang berlangsung persis di Great Stardew Forest. Begitu Ice Jade Empress Scorpion muncul, mereka merasakan ketakutan yang sangat besar. Itu adalah tekanan dari binatang jiwa 100.000 tahun. Aura Ice Empress Scorpion meledak, dan rasa dingin menyebar di mana-mana. Gelombang dingin itu segera berhenti di udara, lalu mulai perlahan membeku. Itu berubah menjadi cahaya putih yang menyelimuti ujung jari Ice Jade Empress Scorpion. Kedua mata kuning cerah itu tidak memiliki setiap emosi saat mereka melihat ke arah Ling Luoshen yang jauh. Ling Luoshen merasakan tubuhnya kaku, dan dia tidak bisa bergerak dari tempatnya berdiri. Jika seseorang melihat dengan seksama, mereka akan melihat bahwa baju besi es yang menutupi tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pengerasan yang tidak normal. Selain itu, kakinya terpaku ke bumi oleh lapisan es. Dia tidak bisa bergerak lagi, dan tubuhnya mulai membeku. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sementara semua orang masih tercengang karena Huo Yuhao berubah menjadi kalajengking Ratu Batu Giok, Ling Luoshen sudah sepenuhnya ditundukkan. Penatua Xuan, ini adalah binatang jiwa 100.000 tahun.
Ma Xiao Tao heran. Dia dengan cepat melepaskan jiwa bela dirinya untuk melindungi orang-orang di belakangnya. Sister Xiao Tao, apa yang kamu lakukan? Cepat, serang mereka. Suatu bentuk tiba-tiba muncul. Kalajengking Ratu Es Batu yang menakutkan itu telah lenyap, dan Huo Yuhao muncul kembali sebagai penggantinya. Selain itu, dia dengan tidak sabar terus maju, tidak menyadari fakta bahwa semua orang akan menyerangnya. Bahkan Penatua Xuan sedang bersiap untuk melawannya. Berhenti. Penatua Xuan berteriak dari udara. Dia turun dari langit dan tiba di depan Huo Yuhao. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya dan meraihnya. Sedangkan untuk menolaknya, itu sama sekali tidak berguna. Huo Yuhao tidak lain adalah semut di depan seseorang seperti Penatua Xuan. Tangan Penatua Xuan memegang bahunya. Kemudian, Huo Yuhao merasakan kekuatan jiwa yang kuat memasuki dan memeriksa setiap sudut tubuhnya. Kuantitas kekuatan jiwa terlalu besar. Tapi untungnya, meridian Huo Yuhao telah melalui banyak perubahan, dan cukup kuat sekarang. Dan yang paling mengejutkannya adalah bahwa setelah mengalami kekuatan jiwa Penatua Xuan, kekuatan jiwanya sendiri yang telah mencapai puncak peringkat 26 tiba-tiba menerobos, memungkinkannya untuk berhasil mencapai peringkat 27. Babak 66, Kemenangan. Menukar. Ekspresi Penatua Xuan berubah aneh. Setelah memandang Huo Yuhao dengan serius untuk beberapa saat, dia berbalik ke arah yang lain, tetap di sini dan jangan bergerak. Tunggu sebentar. Setelah itu, dia meraih Huo Yuhao dan menghilang tanpa jejak. Huo Yuhao telah dibawa pergi oleh Penatua Xuan, membuat Wang Dong agak cemas. Sister Xiao Tao, apa yang terjadi? Tidak ada gunanya bertanya padaku, kata Ma Xiao Tao dengan sedih, kamu harus menanyai Huo Yuhao sebagai gantinya. Apa yang dia lakukan barusan? Petik 2. Tim Dai Yueheng saat ini mengelilingi Ling Luoshen. Es di tubuhnya perlahan mencair, dan setelah beberapa saat, baju besi es menghilang. Dia memiliki ekspresi pucat di wajahnya, dan dia hampir jatuh ketika tubuhnya bergetar. Xiao Xiao bergegas mengejar, tetapi dia segera merasa seolah-olah dia menyentuh es ketika dia menyentuh tubuhnya. Ling Luoshen yang biasanya keren dipenuhi dengan keheranan pada saat ini. Dia juga tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah kalajengking aneh itu memandangnya, dia langsung merasa seolah-olah kekuatan jiwa di tubuhnya telah membeku. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana dia sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Bahkan Titoul Douluo tidak akan bisa melucuti kekuatan tempurnya hanya dengan pandangan sekilas. Namun, kalajengking itu telah melakukan hal itu. Penatua Xuan tidak membawa Huo Yuhao ke tempat yang jauh, dia hanya pergi ke sudut area penilaian. Apa yang terjadi tadi? Jelaskan semuanya dengan lebih detail. Penatua Xuan bertanya, agak panik. Ketika Huo Yuhao telah berubah menjadi kalajengking Ratu Es Batu Giok, reaksi Penatua Xuan adalah bahwa yang pertama adalah makhluk jiwa yang telah berubah. Atau lebih tepatnya, binatang buas yang telah memutuskan untuk mengolah kembali menjadi manusia. Setelah mencapai 100.000 tahun kultivasi, binatang buas dapat memilih untuk mengolah kembali menjadi manusia. Namun, jalan ini sangat sulit, karena kemudian harus melalui periode kelemahan. Selanjutnya, aura di tubuhnya masih tetap seperti binatang buas. Setelah ditemukan oleh seorang guru jiwa yang kuat, satu-satunya hasil adalah kematian. Selanjutnya, itu akan menjadi cincin jiwa dan tulang jiwa tuan jiwa itu. Hanya setelah mencapai pangkat 7 cincin, seekor binatang buas dapat menutupi aura dan menjadi manusia sejati. Namun, seberapa mudahkah proses ini? Karena ini, sangat sedikit binatang jiwa akan memilih jalan ini. Dengan tingkat kekuatan Empress Ice, dia tidak akan berani mengambil risiko hidupnya dengan cara ini. Sangat heran, Penatua Xuan memeriksa tubuh Huo Yuhao. Namun, dia dengan cepat tenang. Dalam hatinya, dia sudah tahu bahwa tidak ada peluang Huo Yuhao menjadi binatang buas. Bukti paling kuat yang membuktikan fakta ini adalah jiwa bela diri kembarnya. Binatang buas yang diolah kembali pasti akan mempertahankan bentuk aslinya, dan dengan demikian tidak ada kemungkinan seseorang memiliki jiwa bela diri kedua. Fakta bahwa tidak ada jejak aura binatang buas di tubuh Huo Yuhao hanya semakin membuktikan bahwa dia benar-benar manusia. Dengan kultivasi Penatua Xuan, tidak peduli berapa banyak trik brilian yang dimiliki seseorang, tidak ada cara untuk menyembunyikan apapun dari yang pertama ketika dia berpegangan pada Anda. Namun, Penatua Xuan penasaran. Dia tidak tahu bagaimana Huo Yuhao melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Jika itu hanya ilusi,
bagaimana Ling Luoshen langsung membeku dan kehilangan semua kekuatan juangnya. Sebelumnya, Saudari Xiao Tao meminta saya untuk melepaskan jiwa bela diri pamungkas saya untuk menekan Saudari Ling Luoshen. Huo Yuhao berkata dengan patuh, saya pikir pasti tidak ada cara bagi saya untuk menekannya hanya dengan melepaskan jiwa bela diri saya, karena kesenjangan besar dalam tingkat kultivasi kita. Dengan demikian, saya menggunakan imitasi dan meniru bentuk jiwa bela diri kedua saya. Kemudian, saya mengalihkan atribut ilusi itu ke jiwa bela diri kedua saya. Saya melakukan yang terbaik untuk melepaskan aura jiwa bela diri ultimate. Mengenai apa yang terjadi pada Saudari Ling Luoshen, saya juga tidak tahu. Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ketika Ice Jade Empress Scorpion telah melirik Ling Luoshen, pikiran Huo Yuhao menjadi linglung sedikit. Pada kenyataannya, pesona sejati tatapan itu berasal dari permaisuri es. Penatua Xuan menggaruk kepalanya dan mengerutkan alisnya. Jiwa bela diri pamungkas, jiwa bela diri pamungkas, saya mengerti. Ice, Anda berdua memiliki atribut Ice. Ini sebenarnya penindasan mutlak. Jiwa bela diri pamungkasmu ini terlalu tirani. Bagus, hahaha, sangat bagus. Saya mengerti. Pergi, kembali. Petik 2. Penatua Xuan benar-benar menebak esensi perkiraan situasi. Ini adalah penindasan mutlak. Kunci dari masalah terletak pada perbedaan dalam elemen mereka. Huo Yuhao dan Ling Luoshen keduanya dari elemen Ice, tetapi Huo Yuhao memiliki Ultimate Ice. Dengan demikian, ia memegang keunggulan unsur mutlak atas Ling Luoshen. Saat dia meniru tubuh Ice Jade Empress Scorpion, kekuatan penuh jiwa bela diri ultimate-nya dirilis. Meskipun ketiga kaisar ekstrim-ekstrim semuanya milik elemen Ice yang dingin, permaisuri salju masih yang terkuat dalam hal suhu yang sangat rendah. Permaisuri salju mengendalikan kekuatan Snow, sementara Ice Jade Empress Scorpion mengendalikan es absolut sebagai permaisuri es. Di Douluo kontinen saat ini, dia benar-benar layak mendapatkan gelar Ancestor of Ice. Dalam hal budidaya, Huo Yuhao secara alami tidak ada di dekat Ling Luoshen. Namun, masalahnya terletak pada fakta bahwa Ling Luoshen telah menggunakan kekuatan Ice, sementara Huo Yuhao secara kebetulan meniru aura dari Ice Scorpion Empress Ice Jade. Permaisuri es adalah salah satu cincin jiwanya yang cerdas. Karena itu, dia selalu memperhatikannya. Ketika Huo Yuhao meniru auranya, dia bisa merasakan adanya niat bermusuhan yang berasal dari es. Tatapannya yang terkonsentrasi tidak diarahkan ke Ling Luoshen, tapi es yang dikendalikannya. Kecuali ada pengguna es yang bahkan lebih kuat dari Ice Empress, setiap elemen es akan jatuh di bawah kendalinya di depan auranya. Ini adalah fakta lain yang menunjukkan betapa lemahnya Huo Yuhao. Jika dia memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Ling Luoshen, dia akan dapat memiliki jumlah kontrol yang cukup atas Ultimate Ice-nya selama Ice Empress menginginkannya. Kemudian, dia bahkan akan bisa langsung mengakhiri hidup Ling Luoshen dengan es-nya sendiri jika dia berani menggunakannya untuk melawannya. Ini adalah salah satu aspek yang menakutkan dari leluhur es, kalajengking es batu giok. Jika permaisuri es yang berusia 400.000 tahun masih memiliki tubuh utamanya, dia akan menjadi lawan yang jarang terlihat di benua itu. Penatua Xuan menepuk bahu Huo Yuhao dengan cara yang agak aneh. Saya berpikiran sempit. Seharusnya aku tidak mengganggu pertengkaranmu. Kali ini, dia memegang ketiak Huo, dan kembali ke Ma Xiao Tao dan yang lainnya dengan cepat. Semuanya normal. Ling Luoshen, tinggalkan pertempuran untuk sekarang. Semua orang, lanjutkan. Dengan itu, Penatua Xuan melangkah ke dalam kehampaan dan bangkit kembali ke udara untuk menyaksikan pertandingan. Kedua belah pihak agak bingung. Para anggota tim persiapan dari halaman luar masih memiliki keraguan di hati mereka, tetapi para murid dari halaman dalam sangat mengenal temperamen Penatua Xuan. Bahkan jika dia biasanya tampak sangat tidak menentu, dia selalu orang yang adil. Karena dia membuat Ling Luoshen meninggalkan pertandingan, dia secara alami punya alasan untuk melakukannya. Pada saat ini, Ma Xiao Tao kira-kira menebak petunjuk kebenaran. Di antara murid-murid dari halaman dalam, dia adalah satu-satunya yang tahu bahwa Huo Yuhao memiliki jiwa bela diri ultimate. Namun, dia tidak berpikir itu akan sekuat ini. Kami bisa membicarakan hal-hal spesifik setelah pertandingan selesai. Menang lebih penting sekarang. Ma Xiao Tao mendesis lama, lalu memulai serangan lagi. Kali ini, kedua belah pihak sudah sangat dekat satu sama lain.
Huo Yuhao mengaktifkan kembali deteksi spiritualnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia telah mengkonsumsi sejumlah kekuatan jiwa saat menggunakan imitasinya sebelumnya, tetapi Penatua Xuan secara tidak sengaja membantunya memecahkan hambatan ketika dia menyelidiki keadaan dan aura kekuatan jiwanya. Pada saat ini, kekuatan jiwanya dipulihkan ke kondisi puncaknya. Rainbow Dragon milik Gong Yang Mo akhirnya menunjukkan penggunaannya sekarang. Keterampilan bantu dan pelemahan Yao Haoxuan yang berlawanan sudah berakhir, tetapi keterampilan pembantu pembentuk masih diaktifkan. Inilah perbedaan dalam jiwa bela diri dan kultivasi mereka. Namun, keterampilan jiwa yang hanya 100 tahun tidak menghabiskan banyak energi. Saat tim lawan memulai serangan mereka, Yao Haoxuan buru-buru merilis kembali skill yang sebelumnya ia gunakan. Saat ini, kedua tim akan bentrok secara langsung. Orang yang melakukan langkah pertama adalah Chen Zifeng. Dia belum melepaskan jiwanya sejak awal serangan Dai Yueheng, tetapi tepat ketika tim lawan mulai bergerak, dia akhirnya mengungkapkannya. Lampu merah intens muncul dari tubuh Chen Zifeng. Itu bukan kekuatan jiwa tipe api seperti yang dimiliki Ma Xiaotao, tapi yang murni berwarna merah darah. Setelah penampilannya, Huo Yuhao bisa mencium bau segunung mayat dan lautan darah yang berasal dari tubuh sang pembuat. Chen Zifeng tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tekanan yang datang darinya langsung mencapai puncaknya. Matanya berubah menjadi merah darah, dan niat membunuh yang kuat muncul dari tubuhnya. Dia menunjuk dengan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya, menyebabkan sambaran petir berwarna merah darah keluar. Kekuatan jiwa berwarna merah darah yang berasal dari tubuhnya tampaknya ditarik ke arah cahaya berdarah, dan benar-benar menyatu dengannya. Pada saat ini, Huo Yuhao bisa melihat pisau di tangan Chen Zifeng, pisau setinggi 3 kaki 6 inci yang lebarnya hanya 1 inci. Tubuh pedang yang ramping tidak memiliki penjaga di atasnya, tetapi ada 3 alur berdarah yang terukir di dalamnya. Secara misterius, 5 cincin jiwa Chen Zifeng tidak bergelombang di sekitar tubuhnya. Sebaliknya, mereka mengepung pedang merah darah ini. Setelah berhenti sejenak di udara, pedang tipis itu menembak ke arah Ma Xiaotao seperti pelangi berwarna merah darah. Luka berdarah terbuka dimanapun pedang itu lewat, dan sudah ada bau darah yang kuat memenuhi udara bahkan sebelum pedang itu tiba. Ini adalah jiwa bela diri Chen Zifeng, Soul Chasing Sword. Ma Xiaotao memiliki ekspresi serius di wajahnya. Dia merentangkan tangannya lebar-lebar ketika pedang seperti kilat terbang ke arahnya, menyebabkan nyala api Phoenix merah keemasannya mekar. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, pembaptisan Phoenix. Ini adalah serangan omnidirectional. Selain itu, cincin jiwanya yang pertama berkedip ketika dia mengeluarkan rentetan api yang langsung mengalir setelah Soul Chasing Sword. Seolah-olah itu merasa tertekan, tubuh Soul Chasing Sword berhenti sebentar dan mengeluarkan desas-desus. Tepat setelah itu, cahaya berdarah yang sangat tajam melintas. Pedang Soul Chasing meludahkan 3 baut cahaya pedang. Chen Zifeng cincin jiwa pertama dan kedua menyala, mendorong beruntun api Phoenix yang mengejarnya. Meskipun agak melambat, lintasannya tidak berubah, itu masih menuju ke Ma Xiaotao. Ini adalah keterampilan jiwa pertama Chen Zifeng, ketajaman, dan yang kedua, destruction. Dua keterampilan jiwa selaras satu sama lain, mengisi pedang Soul Chasing awalnya tajam dengan kekuatan destruktif. Saat dia melepaskan Soul Chasing Sword, Chen Zifeng melambat. Dia berdiri di belakang Dai Yuefeng dengan jari pedang kanannya di pedangnya, menjaga terhadap serangan dari langit. Pada saat itu, Dai Yueheng akhirnya mencapai Ma Xiaotao. Namun, meskipun para pemimpin kedua tim akan bertabrakan, yang terakhir masih di bawah pengaruh Soul Chasing Sword. Dengan kata lain, dia diserang oleh 2 orang sekaligus. Cahaya keemasan menyilaukan tiba-tiba muncul di atas kepala Ma Xiaotao. Setelah itu muncul, itu melesat keluar, lalu menargetkan orang di belakang Dai Yueheng, Chen Zifeng. Cahaya keemasan ini berasal dari Wang Dong, yang telah melepaskan keterampilan jiwa keduanya, cahaya Dewi Kupu-Kupu. Dia saat ini berdiri di atas bahu Huo Yuhao, yang terakhir memegang kakinya dengan tangannya untuk menjaga aliran kekuatan Hao Dong mereka. Saat mereka bergerak, pertempuran sepenuhnya meletus. Sebuah sambaran petir tiba-tiba berkedip melewati tubuh Ma Xiaotao. Dai Yueheng menghentikan tugasnya ketika dia melihat ini, lalu berjongkok dan meraung. Pisau tajam muncul di atas jari-jarinya yang besar, seperti harimau saat dia dengan hati-hati menjaga dirinya sendiri. Segera setelah itu, serangkaian ding berturut-turut terdengar. Ketika mereka menabrak Dai Yueheng,
ia menjadi tidak bisa bergerak bahkan setengah langkah ke depan. Sebaliknya, lampu listrik telah melilit tubuhnya dan menjebaknya. Sisi telah bergerak, tapi dia hanya memukul terlalu cepat. Jika Huo Yuhao menguncinya dengan deteksi spiritualnya, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Sebagai siswa yang bisa menjadi anggota resmi tim yang bersaing di Akademi Shrek, tidak satu pun dari mereka yang biasa, mereka semua memiliki spesialisasi masing-masing. Saat Dai Yueheng melambat, serangan kombinasi yang dia luncurkan dengan Chen Zifeng secara alami rusak. Ma Xiaotao mendengus dingin, lalu bergegas ke depan seperti sambaran petir. Dia meraih pedang Soul Chasing dengan tangannya saat dia membentangkan sayapnya, yang menyebabkan cahaya merah naik di samping cahaya hitam yang cincin jiwa keenamnya mulai memancarkan. Sepetak langit di sekitarnya hampir seketika diterangi oleh lampu merah. Keterampilan jiwa keenam Ma Xiaotao tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Selanjutnya, Gong Yang Mo yang melayang membuat gerakannya bersamaan. Meskipun Ma Xiaotao berpikir bahwa dia memiliki sikap yang sangat keji, keduanya masih memiliki hubungan yang sangat baik. Itu adalah hubungan yang mirip dengan hubungan antara saudara kandung. Ma Xiaotao tidak hanya memilihnya karena kekuatannya, tetapi juga karena sinergi yang relatif baik yang sudah mereka miliki. Di udara Gong Yang Mo membentangkan sayapnya, dan cincin jiwa kelimanya menyala. Ketika dia melepaskan keterampilan jiwanya 10.000 tahun, lampu hijau dengan akurat melesat keluar dari tubuhnya ke arah punggung Ma Xiaotao. Lampu hijau dan merah miliknya dan Ma Xiaotao menyatu bersama dalam sekejap itu, seolah angin itu sendiri membantu menyalakan api. Langit kemudian diwarnai merah, dan bola api berwarna merah keemasan yang besar dan panjang, segera mulai jatuh dari langit dan menghanguskan tim lawan. Terlepas dari apakah itu Dai Yueheng atau Chen Zifeng, tidak ada tim lawan yang mengharapkan Ma Xiaotao untuk meluncurkan serangan habis-habisan di awal pertempuran. Selain itu, kekuatan serangannya yang sudah mengerikan telah 2 kali lipat karena bantuan Gong Yang Mo. Meskipun ini adalah serangan yang menutupi area yang luas, kekuatannya membuat Dai Yueheng dan ekspresi sisanya berubah. Jika Ling Luoshen masih ada, dia akan bisa mengandalkan elemen es-nya untuk melemahkan serangan Ma Xiaotao. Namun, dia sudah tersingkir. Satu-satunya pilihan tim Dai Yueheng adalah bertahan dengan kekuatan penuh dari serangan Ma Xiaotao. Temperamen keras kepala Ma Xiaotao tidak diragukan lagi sepenuhnya terwujud dalam serangannya. Sebenarnya, sejak dia kembali ke tim resmi, Dai Yueheng ditinggalkan dalam keadaan yang agak tidak nyaman. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk menerima orang lain mengambil alih sebagai kepala tim. Baik, karena Anda tidak mau menerimanya, saya akan menggunakan kekuatan saya untuk membuat Anda melakukannya. Tidak hanya Ma Xiaotao yang kuat, pikirannya juga sangat tajam. Dia segera memikirkan strategi untuk menekan lawan-lawannya menggunakan kekerasan saat Ling Luoshen tersingkir. Dia ingin mengalahkan lawan-lawannya dalam waktu sesingkat mungkin, sehingga dia segera menggunakan keterampilan jiwanya yang terkuat untuk menyederhanakan situasi di medan perang. Bola api yang jatuh dari langit menyerupai meteor berapi saat mereka jatuh ke tanah. Selain itu, setiap orang dari meteor ini tampaknya telah tumbuh mata. Mereka semua menargetkan salah satu dari 6 orang di tim lawan, dengan sebagian besar dari mereka secara alami menargetkan Chen Zifeng dan Dai Yueheng. Setelah itu, mereka menuju ke Yao Haoxuan, Su Sanshi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao. Ini adalah Phoenix Meteor Shower, keterampilan jiwa ke-6 Ma Xiaotao. Ketika meteor berapi-api mendekati target mereka, mereka berubah menjadi bentuk Phoenix dan mengeluarkan teriakan Phoenix bergaung, kemudian segera dipercepat menuju target masing-masing. Jiang Nanan dan Xiao Xiao langsung dipindahkan dari medan perang oleh Penatua Xuan. Dengan ini, tim Dai Yueheng telah kehilangan 2 anggota lainnya. Meskipun Dai Yueheng dan sisi keduanya adalah kaisar jiwa, Dai Yueheng berada pada posisi yang tidak menguntungkan terhadap serangan yang terakhir. Saat ini, ia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu untuk peduli dengan rekan satu timnya. Su Sanshi ditinggalkan dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Ketika Phoenix Meteor Shower telah menembak ke arah mereka, dia tidak berpikir untuk melindungi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia segera pindah untuk membantu Jiang Nanan. Karena itu, perisai Xuanwu Turtle miliknya yang sangat besar dikirimkan ke arahnya dengan keterampilan jiwa keempatnya diaktifkan. Namun, percepatan mendadak dari Meteor Shower Phoenix menyebabkan Penatua Xuan segera membawanya keluar, yang mengakibatkan perisai pertahanannya mendarat di udara tipis. Hampir segera setelah itu,
dia sendiri dipindahkan dari medan perang. Sekarang dia telah kehilangan perisainya, bahkan seorang master jiwa tipe pertahanan seperti dia tidak akan mampu menahan putaran penuh dari meteor Shower Phoenix yang diperkuat. Tidak jelas apakah Penatua Xuan melakukan ini dengan sengaja, tetapi seluruh punggung Su Sanshi telah hangus oleh Phoenix Meteor Shower karena dia tiba terlambat. Untungnya, dia dari elemen air. Jadi, meskipun dia mengeluarkan beberapa ratapan yang menyedihkan, dia tidak menderita terlalu banyak kerusakan. Pada kenyataannya, meskipun Ma Xiaotao sangat kuat, dia biasanya tidak akan bisa mengeluarkan tim orang-orang di sekitar tingkat kekuatan mereka hanya dengan satu serangan. Namun, tim mereka tidak cukup terkoordinasi. Semua orang dari tim persiapan telah didiskualifikasi dalam sekejap mata. Sebagai perbandingan, kekuatan murid halaman dalam telah sepenuhnya terungkap. Chen Zifeng tidak membiarkan Ma Xiaotao meraih pedang Soul Chasing-nya, dan saat Phoenix Meteor Shower dilepaskan, dia segera memanggil senjatanya kembali kepadanya untuk membela diri. Ketika dia melakukannya, Ma Xiaotao tidak punya cara untuk mengejarnya, karena dia perlu mempertahankan dan mengendalikan keterampilan jiwa keenamnya. Pedang Soul Chasing di depan Chen Zifeng terus-menerus mengukir pelangi berdarah mengejutkan saat cincin jiwa yang mengelilinginya terus berkedip secara bergantian. Pertama, itu dengan mudah mengabaikan Light of the Butterfly Goddess milik Guangdong. Setelah itu memecah meteor yang ditujukan padanya. Pada saat yang sama, Chen Zifeng terus bergerak dengan cara yang ilusi. Dia melintas dengan kecepatan yang luar biasa cepat untuk menghindari beberapa meteor berapi-api, tetapi ketika dia melakukannya, lebih banyak terus secara akurat membawanya pulang. Chen Zifeng telah mengungkapkan tingkat kekuatan yang gagah, tetapi dia menjadi bingung di dalam hati. Kapan Ma Xiaotao mencapai tingkat kontrol ini dengan keterampilan jiwa keenamnya? Tingkat kekuatan yang diungkapkan oleh Phoenix Meteor Shower setelah ia mengalami keterampilan tipe tambahan Gong Yang Mo sepenuhnya nyata, tetapi ketika diperkuat seperti ini, biasanya sangat sulit untuk mengendalikannya. Namun, meteor yang memenuhi langit tampaknya telah tumbuh mata. Setiap orang dari mereka memiliki satu dari mereka, tidak ada yang selamat. Bahkan meteor yang sebelumnya dikirim ke Su Sanshi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao segera mengubah arah di udara saat mereka bertiga dikeluarkan. Mereka kemudian segera mulai mengejar Dai Yueheng, Yao Haoxuan, dan dia. Tidak ada banyak perbedaan dalam tingkat kultivasi para anggota tim resmi. Tingkat kontrol yang dimiliki Ma Xiaotao saat ini atas Phoenix Meteor Shower-nya tidak mengejutkan Dai Yueheng dan yang lainnya. Sebaliknya, itu membuat mereka merasa itu aneh. Ini jelas telah melampaui tingkat kontrol yang bisa dimiliki oleh seorang jiwa kaisar. Seni mengendalikan keterampilan jiwa terutama bergantung pada kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan jiwa. Selain para guru jiwa tipe spiritual, yang jarang terlihat, praktis tidak ada perbedaan dalam kekuatan spiritual para guru jiwa dengan peringkat yang sama. Kekuatan spiritual akan tumbuh di samping kekuatan jiwa, situasi khusus yang terjadi hanya akan terjadi sangat jarang. Cara Yao Haoxuan memblokir Phoenix Meteor Shower hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Dia memukul tinjunya ke dadanya, yang menyebabkan lingkaran cahaya muncul dan membantu rekan-rekan setimnya. Dia kemudian mengaktifkan cincin jiwa kelima, yang menyebabkan kepalanya membengkak. Setelah itu, dia membuka mulutnya dan memandang ke arah langit. Pada saat itu, mulutnya membengkak ke tingkat yang tak terbayangkan. Segera setelah itu, dia menelan seluruh meteor, lalu meludahkannya ke arah yang lain. Dia sebenarnya bisa memblokir serangan Ma Xiaotao dengan mengandalkan metode seperti ini. Dai Yueheng mulai merasa agak panik ketika dia melihat bahwa 3 anggota timnya telah dieliminasi. Dia mengeluarkan raungan seperti harimau, lalu menghanyutkan beberapa meteor. Meskipun api mulai muncul di tubuhnya, dia tidak memperhatikan mereka. Cincin jiwanya yang pertama, ketiga, dan kelima secara bersamaan menyala. Lapisan cahaya putih keemasan kemudian menutupi permukaan tubuhnya, yang menyebabkan tubuhnya mengembang. After which, bulu putih di tubuhnya berubah keemasan. Huo Yuhao telah melihat keterampilan jiwa ketiga Dai Yueheng, transformasi Vajra Macan Putih, sebelumnya. Namun, transformasi yang baru saja dirilis itu jauh lebih kuat dari Dai Huabins. Gambar besar harimau putih kemudian muncul di belakang Dai Yueheng. Matanya menyala dengan cahaya keemasan, lalu menerjang menuju Meteor Shower Phoenix dengan gagah berani. Ia membuka telapak tangannya, lalu menghancurkan atau membelokkan setiap meteor yang mendekatinya. Aura yang selalu tak terkalahkan sekarang memiliki jejak keputusasaan untuk itu.
Dia hanya memiliki satu tujuan, Ma Xiaotao, yang saat ini mempertahankan keterampilan jiwa keenamnya. Dia berada dalam posisi yang sangat rentan sekarang setelah dia melepaskan keterampilan jiwa omnidirectionalnya. Dengan demikian, Dai Yueheng percaya bahwa ia akan dapat mengalahkan lawan-lawannya yang tersisa dengan budidaya peringkat kaisar jiwa selama ia dikalahkan. Ma Xiaotao tidak memiliki niat untuk mundur dari serangan Dai Yueheng. Dia hanya meraung rendah, jalan emas. Setelah itu, dia bergegas ke depan untuk menemui Dai Yueheng. Selanjutnya, dia terus mempertahankan Meteor Shower Phoenix saat dia melakukannya. Adegan Ma Xiaotao berakselerasi dengan kakinya menyemburkan api sekali lagi mengungkapkan dirinya kepada Huo Yuhao. Ketika dia berakselerasi seperti ini, dia bertabrakan dengan Dai Yueheng dalam waktu singkat. Mereka berdua kaisar jiwa tipe penyerangan 6 cincin, dan mereka berdua murid halaman dalam. Selain itu, hanya ada sedikit perbedaan dalam budidaya mereka. Namun, gaya serangan mereka agak berbeda. Ma Xiaotao mengandalkan serangan berbasis energi, yang agak mirip dengan Wang Dong. Namun, Dai Yueheng berbeda, dia mengandalkan kekuatan fisik murni. Karena itu, Ma Xiaotao yang mendapatkan ujung tongkat ketika mereka bertemu langsung. Setelah gemuruh yang menggelegar, Phoenix Meteor Shower tiba-tiba berhenti, dan tubuh Ma Xiaotao dikirim terhuyung-huyung dari serangan balik. Saat ini, Dai Yueheng telah merilis keterampilan jiwanya yang pertama, ketiga, dan kelima. Keterampilan ini, masing-masing, perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih, yang semuanya memiliki kemampuan untuk memperkuat tubuhnya. Namun, Ma Xiaotao tidak menderita kerugian sama sekali. Ketika mereka berdua bertabrakan, dia menggunakan keterampilan keempatnya. Dengan demikian, meskipun dia telah terbentur ke belakang dan sedikit terluka, keterampilan keempatnya berhasil mengganggu keterampilan terkuat Dai Yueheng, keterampilan keenamnya. Sebuah cincin merah menyala sekarang berputar di sekitar tubuh Dai Yueheng. Setelah itu, menyebar keluar dan membatalkan penggemar Yao Haoxuan, yang membuat tubuh Dai Yueheng mati rasa, dan juga membuatnya tidak mampu menggunakan salah satu dari keterampilan jiwanya. Tentu saja, keadaan ini hanya berlangsung sangat singkat. Bagaimanapun, tubuhnya saat ini di bawah pengaruh tiga keterampilan penguatan tubuh yang kuat. Tetapi pada saat itu, Golden Rod yang mempesona dari Huo Yuhao dan Wang Dong mencapai target mereka dengan sangat akurat. Saat Ma Xiaotao terjatuh ke belakang, mata vertikal besar diam-diam muncul di tempat dia berdiri sebelumnya dan melepaskan hujan meteor Phoenix-nya. Sinar emas yang dipancarkannya segera meliputi area selebar 50 meter, dan meninggalkan jejak emas di belakang di area penilaian. Dai Yueheng, yang dalam kondisi lemah, tidak punya pilihan selain bertemu langsung dengan serangan itu. Dalam sekejap, cahaya keemasan melewatinya. Selain itu, Yao Haoxuan, yang masih menelan yang terakhir dari Phoenix Meteor Shower milik Ma Xiaotao dan akan memuntahkannya, juga, kebetulan, tepat di belakang Dai Yueheng. Karena itu, dia juga terkena jalan emas. Ketika jalan emas menghantam mereka, dua patung emas ditinggalkan di medan perang. Ledakan ganas kemudian terjadi satu demi satu. BB membangkitkan jiwa bela diri Blue Lightning Tyrant Dragon dan menyerbu menuju pedang Soul Chasing Chen Zifeng. Jika dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, akan sangat sulit untuk berurusan dengan Chen Zifeng. Namun saat ini, kilatan petir yang sangat berbahaya ada di sampingnya. Bahkan seseorang seperti Dai Yueheng takut dengan serangan Sisi, belum lagi Chen Zifeng. Dan saat ini, dia tidak bisa menghindarinya. Di tengah teriakan burung Phoenix, Ma Xiaotao berguling ke atas saat berada di udara. Segera setelah itu, dia membuka sayap Phoenix-nya dan menyerbu ke arah Dai Yueheng sekali lagi. Pada saat yang sama, puluhan lampu yang mempesona meledak menuju bentuk emas Yao Haoxuan yang saat ini. Jalan emas Huo Yuhao dan Wang Dong memiliki kelemahan yaitu hanya bisa menyerang dalam garis lurus. Meskipun demikian, keuntungan terbesarnya adalah tingkat kekuatannya yang sangat tinggi. Namun demikian, tubuh Dai Yueheng kembali normal dalam waktu kurang dari 2 detik. Namun, ini hanya berlaku pada penampilan luarnya. Jiwa bela diri macan putihnya masih dinetralkan untuk sementara waktu. Yao Haoxuan berada dalam situasi yang sama. Bahkan, dia tampaknya berada dalam kondisi yang bahkan lebih menyedihkan. Heike itu kembali ke bentuk normalnya dari raksasa setinggi 4 meter, lalu menggunakan semua kekuatan dalam alat jiwanya untuk menyerang Yao Haoxuan. Hasilnya bisa dibayangkan, kali ini,
Dai Yueheng yang dikirim terbang. Yao Haoxuan juga diliputi memar begitu dia dipukul oleh alat jiwa Hekaitu secara langsung, dia secara langsung dipindahkan dari medan perang oleh Penatua Suan saat serangan Hekaitu mendarat. Ma Xiaotao tidak pergi sejauh untuk mengejar dan menyerang Dai Yueheng lagi. Dia membentangkan sayapnya dan menatap Chen Zifeng dengan arogan. Akui kekalahan. Awalnya, dia sudah dirugikan di bawah combo Si Bei. Namun saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa dari timnya. Apa gunanya menolak? Dia hanya bisa mundur tanpa daya dan mengakhiri pertandingan. Pertarungan telah berakhir, dan itu hanya bisa digambarkan sebagai kemenangan luar biasa. Tidak ada seorang pun dari tim Ma Xiaotao yang tersingkir, namun seluruh tim Dai Yueheng telah dimusnahkan. Meskipun demikian, Dai Yueheng tidak terluka. Ma Xiaotao menunjukkan belas kasihan ketika dia mengirimnya terbang. Dia memiliki ekspresi yang suram dan terkejut ketika dia menyadari bahwa mereka telah kehilangan. Dia kemudian melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, keduanya bingung dan heran. Bagaimana mereka kalah? Mereka jelas memiliki keuntungan besar dalam hal kekuatan individu. Bagaimana 4 anggota tim utama kalah begitu menyedihkan? Selain itu, penyebab kehilangan mereka bahkan belum menjadi anggota utama tim musuh. Bahkan, dia sudah membuat rencana untuk yang terkuat dari mereka, Ma Xiaotao. Namun, Wang Dong, Huo Yuhao, dan bahkan kekuatan Bei Bei dan Hekaitu telah melampaui harapannya. Keempat anggota tim persiapan di pihak Ma Xiaotao telah memainkan peran besar dalam pertempuran ini, sementara 3 cadangan di timnya memiliki sedikit dampak atau tidak ada dampak sebelum mereka dihilangkan. Selain itu, Ling Luoshen bahkan tidak bisa menampilkan kemampuannya. Penatua Suan turun dari langit bersama para siswa yang telah dia selamatkan. Cepat, yang kalah harus menerima hukuman mereka, katanya sambil tersenyum, kamu akan memiliki kesempatan lain nanti. Aku babi, teriak Dai Yueheng tanpa ragu. Namun, wajahnya masih berkedut, karena dia belum menerima kehilangan ini di dalam hatinya. Yao Haoxuan dan Chen Zifeng juga tidak punya pilihan, mereka meneriakkan kata-kata itu juga. Ketika Ling Luoshen mengatakannya, dia dengan cermat mengamati Huo Yuhao. Xiao Xiao juga mengatakannya tanpa masalah. Bahkan para senior ini meneriakkannya. Apakah saya akan benar-benar kehilangan muka jika saya berteriak? Jiang Nanan juga berkata dengan suara rendah dan lembut, aku babi. Su Sanshi mencoba untuk menyanjungnya, seperti yang Anda harapkan dari wanita yang saya suka. Dia masih terlihat sangat imut bahkan ketika dia menyebut dirinya babi. Petik 2. Jiang Nanan memelototinya dan berkata, pergi. Wang Dong, yang berdiri di dekat Huo Yuhao, tertawa. Namun, dia dengan cepat memalingkan wajahnya. Wajah Huo Yuhao juga bergerak-gerak ketika dia mencoba menahan tawanya. Kakak senior Su sangat mencintai Jiang Nanan. Meskipun demikian, Jiang Nanan berusaha sebaik-baiknya untuk tidak memperhatikannya. Mereka benar-benar pasangan yang menarik. Penatua Suan berkata, bagus. Anda memiliki istirahat 2 jam. Setelah itu, karena beberapa dari Anda tampaknya masih tidak yakin, Anda akan bertarung lagi. Petik 2. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan bertarung lagi, ketujuh murid dari halaman dalam segera duduk dan mulai memulihkan kekuatan jiwa mereka. Dalam pertarungan tadi, semua orang menggunakan jumlah kekuatan jiwa yang berbeda. Ketika mereka bermeditasi, mereka juga membahas informasi yang mereka peroleh dari pertarungan tadi. Ketika mereka melihat ini, Huo Yuhao dan yang lainnya juga duduk untuk memulihkan kekuatan jiwa mereka. Dari semua orang yang hadir, dia dan Wang Dong telah mengkonsumsi kekuatan jiwa dalam jumlah terbesar. Selain itu, mereka sudah menggunakan jalan emas mereka, mereka tidak akan bisa menggunakannya lagi jika mereka harus bertarung dalam waktu singkat. Huo Yuhao dan Wang Dong perlahan-lahan menemukan keanehan jalan emas sekarang karena mereka menggunakannya dalam pertempuran beberapa kali. Jalan emas itu sendiri memiliki kekuatan destruktif yang luar biasa. Namun, batasnya terlihat jelas ketika digunakan terhadap seseorang dengan kultivasi yang lebih tinggi. Itu adalah keterampilan fusi yang kuat yang menggabungkan serangan dan kontrol. Dikombinasikan dengan deteksi spiritual Huo Yuhao, banyak kekurangannya bisa diatasi. Saat ini, tanpa diragukan lagi keterampilan mereka yang terkuat. Tanpa keterampilan ini, kekuatan mereka secara keseluruhan pasti akan turun dengan margin besar. Namun, itu tidak seperti mereka benar-benar tidak berguna tanpa itu. Deteksi spiritual Huo Yuhao adalah salah satu keterampilan tambahan terbaik yang bisa dimiliki oleh seorang guru jiwa.
Selain itu, mereka berdua juga memiliki keterampilan jiwa 1000 tahun yang kuat, dan elemen ultimate Huo Yuhao juga bisa menekan Ling Luoshen. Melawan musuh Raja Roh adalah hal yang sangat berguna dalam pertempuran. Pertarungan barusan telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Huo Yuhao. Mampu bertarung bersama teman-teman sekolah senior ini sangat membantunya, karena dia tidak perlu menunjukkan jalan kepada mereka. Hanya dengan berada dalam jangkauan deteksi spiritualnya, mereka akan dapat memahami bagaimana mereka harus melanjutkan, dan akan menampilkan kemampuan yang tepat pada saat yang tepat. Perasaan yang luar biasa. Penatua Xuan dengan santai memilih tempat duduk. Setelah itu, dia mengambil kaki ayam berminyak entah dari mana dan menggigitnya. Saat ini, wajahnya yang tersembunyi di balik masa rambut yang sangat berantakan memegang ekspresi termenung. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya. 2 jam berlalu dengan cepat, setelah itu mereka semua kembali berdiri. Penatua Xuan juga berdiri. Dia meneguk alkohol dalam jumlah besar, lalu berkata sambil tersenyum, "Anak-anak, jangan tidak sabar. Apa gunanya bertarung dengan anggota yang sama sekali lagi? Karena itu, Huo Yuhao dan Wang Dong akan berganti tim dengan Yao Haoxuan dan Jiang Nanan." Petik 2. Kedua belah pihak terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Xuan. Yang paling bereaksi adalah Dai Yueheng dan Chen Zifeng. Keduanya mengerutkan alis mereka. Di sisi lain, Ling Luoshen yang biasanya dingin memiliki ekspresi termenung. Jiang Nanan sangat ingin pergi dari Susanshi. Karena itu, dia dengan cepat bergerak ke arah pihak lawan. Yao Haoxuan memiliki ekspresi bahagia di wajahnya ketika dia bertanya kepada Penatua Xuan, "Penatua Xuan, akankah yang kalah harus meneriakkan slogan yang sama seperti terakhir kali?" Penatua Xuan segera mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Lagi pula aku selalu adil." Petik 2. Chen Zifeng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Penatua Xuan, saya tidak berpikir ini adil. Kami baru saja kalah dalam pertempuran, namun Anda telah mengganti anggota kami dengan yang lebih lemah." Ketika Xiao Xiao mendengar kata-kata Chen Zifeng, dia dengan marah balas, "Teman sekolah senior, bagaimana Anda bisa menganggap Huo Yuhao dan Wang Dong lemah? Mereka memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran sebelumnya." Petik 2. Chen Zifeng menjawab, "Saya akan mengambil kata-kata itu kembali jika mereka masih bisa menggunakan keterampilan fusi mereka." Xiao Xiao segera tercengang, ini masih masalah. Mengingat kekuatan mereka saat ini, Huo Yuhao dan Wang Dong pasti tidak akan dapat menggunakan jalan emas mereka lagi. Dengan ini, kekuatan keseluruhan mereka akan sangat berkurang. Penatua Xuan dengan acuh tak acuh berkata, "Diam. Itu perintah. Saya tidak meminta pendapat Anda. Jika Anda memiliki beberapa keterampilan, Anda lebih baik menggunakannya dalam pertarungan. Sebelum mengkritik rekan satu tim Anda harus memastikan untuk tidak bertindak seperti babi sendiri. Nah, buat perubahan yang saya katakan." Petik 2. Sewaktu Penatua Xuan berbicara dengan nada sedih, semburan aura yang menindas mulai menyebar ke seluruh area. Tidak ada siswa yang berani mengatakan sepatah kata pun dan mereka dengan tenang bertukar anggota. Selain Chen Zifeng, Ma Xiaotao juga tidak mau melakukan pertukaran ini. Deteksi spiritual Huo Yuhao terlalu berguna. Tanpa dia, apakah mereka masih bisa memiliki pemahaman diam-diam seperti sebelumnya? Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong tiba di sisi yang berlawanan, Yao Haoxuan dan Jiang Nanan juga mengambil tempat mereka di pihak yang berlawanan. Hanya dengan melihat barisan mereka, tim Ma Xiaotao tampaknya memiliki keuntungan. 4 dari mereka adalah anggota tim utama, sementara 3 anggota lainnya dari tim persiapan semuanya adalah leluhur jiwa.